Gue tuh bener-bener nih gue paling bawah. Ini si Itoshi itu, abis itu di atasnya Igets, di atasnya tuh ada perenang itu. Gue bener-bener kayak sandwich tau gak lu? Di bawah gue 50 kilo sendirian. Kavina ngomong ke negara yang masih sampai sekarang masih percaya Smackdown itu asli, nyata. Nggak bisa. Jadi udah. Ngapain? Karena emang ada janji, harus aku tepati. Begitupun juga harusnya laki-laki tuh. Itu dia sudah. Gimana ini? Malah nge-rap dia sekarang. Nyanyi dance. Tangan kayak kayu bakar. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah lagi Timur Pertiwi, kami masih yang terbaik. Kami mengalahkan seluruh podcast-podcast olahraga Betul. yang ada di Indonesia. Bukan cuma sepak bola. Buat Mintung Talk lewat. Apa sekarang. itu? Apa senam-senam indah ada? Emang ada. Ya kan ada federasi senam Ada, indah. ada. Kita hancurkan. Renang kita menang. Ya elah, mas soal swimming. Swimming. Jangan ini deh gitu. Kami lebih baik daripada Adrian Mateis. Adrian Mateis. Kenapa? Ya memang kita lebih bagus. Lebih baik. Saya pukul kau. Adrian kasih pisah dulu dia ginjalnya ini. Kami lebih baik daripada JK Saragi. JK Saragi. Kami lebih bagus. Tapi kalau mereka dua tiba-tiba datang lari ya. Kami bercanda, Bang. Hari ini kita kedatangan siapa? Hari ini kita kedatangan ini. Dari suara-suaranya wanita nih. Wanita. Ih, terakhir kita bintang Kedatangan. tamu wanita kapan ya? Yang waktu Evan nama Evan. Oh, Pemain bola. ya betul. Nah, sekarang ada lagi, tapi bukan sepak bola. Ini apa? Wah, ini banyak nih. Ini ngeri, Bos. Ini banyak Iya, nih. banyak ini. Tukang baku pukul, Tukang motor-motoran. motor-motoran. Presenter juga dulu. Oh iya. Presenter. Planet Football. Total Football apa Planet Planet Football? Football, Planet Planet Football. Football. Iya. Langsung saja lah. Langsung aja ya. Kita panggilkan. Ini udah tidak asing. Inilah dia. Kita sambut Vina Filipe. Gokil. Kemarin dia ngomong. Apa-apa? Kan udah pernah mau kesini, tapi kan nggak jadi. Iya. Terus dia ngomong, halah takut mas sama gua. Iya. Oh gitu. Gitu dia ngomong. Iya. Aduh panas lagi Ayo, nih ya. panas. Mohon maaf. Gedung dulu lah gitu ya. Kita tuh sudah mengundang Vina tuh hampir setahun yang lalu ya. Gue masih Iya, di iya. kantor lama, Iya. masih di studio lama. 2 tahunan? Di 2 tahun. PIK, kita masih di PIK itu. Waktu itu tapi ada kabar duka kan dari Vina, Betul, jadi hari itu nggak iya, bisa. Oh iya. Di hari yang sama. Iya. Benar, my di God. hari yang sama benar. Betul itu. Hari itu. Iya bener itu bener. Itu asistenku yang ngomong bener. Iya. Oh ini kan. Iya, udah mau Oh. datang, kita udah OTW ya. Iya, udah di Di TKP. hari yang sama, di jam-jam deket-deketan, Oh my God. benar. Dapat kabarnya tuh Sorry siangan Siang. jam 10-an ya, Iya. kalau nggak salah. Siang, udah 12 siang. apa? Iya, Kan iya, sore pokoknya. kita mau Iya itu. jadi gini. Jadi waktu itu memang nih kita Flashback. mundur dulu ya, Flashback, flashback dulu iya, ya iya. gitu kan. Jadi memang oh iya aku lupa banget lagi. Jadi hari itu kan aku syuting dulu di MNC Betul, Tower kan. Aku betul. syuting dulu pagi-pagi. Nah bundaku tuh meninggal itu subuh. Jadi setelah puasa, setelah sahur dia meninggalnya gitu. Didapat kabar dari pembantuku. Itu aku udah nggak tahu orang sebenarnya. Oke. Ya namanya juga ibu Iya, meninggal iya, ya, siapa iya. yang tahu orang, aku nggak tahu segala macam udah akhirnya aku udah dibukain baju bahkan di tengah-tengah ruang make up karena aku saking mau kemana ya, Waktu di rumahku MNC di mana tuh? ya waktu Di di MNC MNC tuh, ya oke. rumahku tuh di mana ya, aku nggak tahu rumahku di mana. Iya, Jadi teman-temanku tuh buka GoPay-ku itu terus langsung dipencet. Untung aku udah masuk ke GoPay, langsung dia ada tulisan home gitu karena aku nggak tahu rumahku di mana. Pas tanya, "Vin, rumah lu di mana?" Rumah di mana gitu. Jadi Blank kayak ya? bener-bener boro-boro Ngeblank. ini. Iya. Aku aja udah nggak tahu aku siapa, rumahku di mana tuh aku udah nggak tahu. Jadi Iya. emang selama perjalanan aku emang blank, benar-benar selama 3 hari aku lost banget. Jadi aku baru tahu dari asistenku ngomong, oh iya ini masalahnya yang Sport 7. Oh iya bener lagi. Iya, betul. Baru inget aku ini Betul. sekarang. Tapi kan sekarang aku udah di sini. Sudah di sini. Dengan Mantap. versi yang terbaik aku. Mantap. Sudah siap
pukul Coach Ripa. Sumpah. Habis ini sumpah saya tuh menantikan. Benar, Pan, lu ngomong Momen ini gitu. juga saya menantikan. Tadi dia sebelum sini jangan ada gimmick-gimmick piting-piting, gue sakit punggung katanya. Ya, justru kalau di PT tuh jadi bener. Nah, dikeretek coy. Dikeretek betul. Saya sehat sekali. sumpah. Makanya sama Sehat Adrian sekali. Mateis kopi capi. Oh, itu Pak Adrian kan ada. Masih bisa pakai senioritas di situ. Kavina, tapi sebelum saya terkenal ini untuk bela diri ya. Dulunya tuh apa sih Kavina tuh? Oh, Karena kita jadi- pernah jadi presenter, jadi aktris. Itu tuh gimana? Memulainya tuh di mana dulu sih? Oke, jadi yang pertama itu aku jadi presenter bola dulu di RCTI Sport gitu. RCTI? Tahun? Oke. Tahun 2014. Oke. Gitu. Jadi aku di RCTI Sport dulu, aku meniti karir di situ dan aku sudah ada di dunia ini tuh 11 tahun di dunia presenting dan yang lain-lainnya inilah itu sudah 11 tahun. Nah, jadi aku meniti karirnya di sana. Habis itu dari presenter bola aku jadi presenter adventure. Oke. Dari bola aku ke adventure. Adventure berarti Iya, petualangan. petualangan tapi yang ekstrimnya. Jadi bukan hanya petualangan lucu-lucu, bukan. Itu Jadi TV atau apa? TV. Oke. Jadi aku di Travel Addict itu selama 4,5 tahun dan aku tuh bener-bener yang kayak mainannya tuh yang ekstrim gitu loh, yang adrenalin junkie, yang jatuh-jatuh, yang baju jumping, yang rope jump lah, yang Yang apa tidak mungkin kita dua Iya, isi. betul sekali. gitu. Jadi aku suka ya kayak gitu. Jadi abis itu selesai dari sana aku berbarengan itu dengan motor di situ. Jadi aku touring. Jadi masih sama kan, masih sejalan kan yang adventure dan motor itu. Jadi aku touring tuh ke Labuan Bajo lah, kemana lah gitu. Udah, nah abis dari situ aku itu berdampingan dengan jadi aktris juga, jadi ini juga gitu, sesuai dengan request aja lah maunya apa gitu. Nah abis itu baru setelah aku nah itu aku barengan dengan ikut Muay Thai. Oke. Bentar, itu ikut Muay Thai itu maksudnya Sebenarnya cuma pengen belajar. Enggak, pengen kurus aja. Biar shaping lah. Aku kan nggak suka hal-hal yang kayak membosankan gitu kan. Jadi olahraga yang tidak membosankan gitu kan. Nah ternyata waktu pas aku bertanding, seperti biasa aku tuh nggak bisa tuh yang kayak cuma main-main doang, nggak bisa. Aku tuh harus 100%. Jadi kalau misalnya aku melakukan sesuatu, kalau misalnya cuman kayak gini-gini doang, aduh ngapain gue ikutan gitu loh ya, sampai tanding gitu. Nah waktu pas Harus mulai menang tanding gitu ya? harus menang, harus. Kalau nggak bisa dapat medali itu gold, silver dan lain-lain ya aku nggak akan berhenti gitu. Aku harus punya goals lah hidupku Nggak itu. bisa kita gimmick piting, harus patah. Jadi berarti Otaknya harus patah. Harus lewat. Ngapain gua disuruh gimmick piting Nggak kalau usah. nggak patah? Gak usah dipatahin ya. Gak usah. Gitu. Nah abis itu dari situ ternyata bokap marah kan, karena takutnya brain damage gitu Oke. kan. Cewek gitu kan. Akhirnya kamu cari olahraga yang nggak ada pukulannya atau striking. Apa ya? Dapatlah Brazilian Jiu-Jitsu, piting-pitingan. Nggak ada pukulan dong. Tapi kan matahin krek. Yang penting kan tidak dipukul kan, tadi awalnya itu. mengakali Tidak aturan biru, Bapak. cuma kerak. Tidak biru. Lebam tidak. Lebam no, kerak iya. Gitu. Nah akhirnya di BJJ. Nah setelah aku ikut BJJ, aku baru menemukan, oh gila ini ternyata aku tuh sebenarnya jati dirinya tuh di sini ya. Selama ini tuh aku cari-cari gitu. Jadi aku suka pingsanin orang ataupun matain tangan orang gitu, kayak sampai ngetap. Itu tuh aku kayak punya kepuasan tersendiri gitu loh, Mat. Oke. Sampai begini. Sampai harus orang begini baru dia stop. Ya Kalau gitu. nggak- Kalau nggak sampai begini, gue nggak stop. Jadi kayak gue seneng banget gitu loh. Jadi akhirnya, aku menemukan semuanya di sini. Adrenalinnya dapat, mikirnya dapat. Karena aku suka banget mikir kan. Aku suka olahraga yang mikir gitu. Jadi kayak main catur tuh aku lagi sambil kalau lagi mobilan karena macet gitu, aku main catur tuh. Aku tuh suka tuh mainan-mainan mikir gitu. Nah jadi situ dapat semua ground fightingnya dapat, terus juga mikirnya dapat. Ditambah lagi bagus juga buat perempuan kan, karena kan perempuan itu benar-benar akan end up di bawah kan. Kalau misalnya mau dia papain amit-amit gitu loh. Nah kita tuh pada saat di posisi yang di bawah, yang di ground itu kita harus ngapain, itu semuanya ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu tuh BJJ. bagus banget. Dan aku akan bikin kelas yang membantu cewek-cewek di luar sana supaya bisa aware sama olahraga ini, supaya lebih bisa bela berani diri lah. ya. Iya, lebih berani dan meningkatkan self esteemnya mereka gitu. Nah, tapi ini kan terakhir berarti kan. Kata mau BJJ ini terakhir kan. Sebelumnya itu sebenarnya jiwanya itu ada di mana? Di motor-motoran. Motor. Dari Itu apa dari SMA? kapan? Dari 2014. Sebelum itu? Sebelum itu juga udah ada, cuman kan karena aku belum kerja, jadi aku belum bisa beli motor sendiri kan. Oke. Jadi aku harus nunggu kerja dulu.
kan masih kuliah tuh pada saat itu. Nah, Tapi jadi jiwa petualangnya itu udah muncul. Di zaman-zaman kuliah. Udah dong, udah. Nah, duitku pertama adalah dari Euro 2016. Euro 2016. Iya. Oke. Itu yang ini. Spanyol. Portugal menang. Hah? Oh iya. Eder Portugal sama menang. itu. Eder lawan Prancis ya? Oh iya Iya. betul. Iya, Oke. Portugal menang. Itu duit pertama Itu dapat. duit pertama dapat semuanya gua beli KLX Pego. Anjay. KLX ya. KLX Pego udah gua custom lah ini apalah segala macam gitu. Udahlah akhirnya dari sana tuh baru tuh deg gitu. Udahlah mengalir dengan sendirinya aja. Karena sebelum itu kan emang gak dibolehin beli motor sama bokap ya kan. Berarti bokap cukup strict ya? Yang Strict soal-soal banget, begini ya, strict anak banget. perempuannya tersayang Betul gitu. sekali satu-satunya ini. Iya. Onyo dar tidak akan itu terjadi denganku. Aku ingin bebas gitu. Tapi Jadi di kecil udah ada ini dari SD misalnya itu udah ada jiwa kayak aku mau. iya begitu, iya. Tapi karena memang kemana-mana itu nggak boleh sendiri keluar kan, jadi harus sama bokap nyokap terus Iya, kan, iya, iya. sama nyokap lah. Makanya waktu pas nyokap hilang itu bener-bener gue tuh terpukul banget gitu loh. iya, Jadi kayak aduh sorry banget nih karena memang belum bisa datang. Dan Iya, iya. akhirnya baru bisa datang sekarang. Dan yang gue seneng itu adalah dari sisi itu mereka pun juga menjaga gue sampai umur 24 tahun kan. Jadi setelah 24 tahun 2014 itu ya? oh enggak, pokoknya setelah 2004 ya. Iya bener-bener 24 tahun gue baru dilepas. Baru Oke. bener-bener udah syuting gak dianterin, udah bawa mobil sendiri kayak gitu-gitu. Karena mungkin 24 tahun ke bawah mereka masih berpikir frontal lobe gue mungkin belum tumbuh banget kali ya. Jadi takut gue kecelakaan, gue Iya. emosi di jalan, gue apa gitu loh. Jadi ya orang tua tahu lah yang terbaik buat anaknya gitu. Kenapa lebih memilih motor daripada mobil? Karena duitnya adanya di motor Pak. Ini mah tergantung keadaan. Satu ada Pak, kalau mau Ini kan saya mah- juga mau jeep, saya juga suka jeep, saya juga suka off road By Pak. design Iya. mah. Ini passion kayaknya ke motor deh kalau dari ngobrolannya nggak ke mobil Iya, deh. Iya, tapi sebenarnya dua-duanya gue suka. Cuman kalau motor itu kan ada terabasnya. Nah, gue tuh suka terabasnya itu sebenarnya. Bisa Makanya gua beli melewati KLX. tuh. Melewati hutan pakai parang. Wah, hobi gua banget. Tebas itu. Gua banget nih sama. Itu gila. Ayo kapan-kapan yuk. Ayo kapan-kapan yuk. Itu Ayo juga, dong itu kapan-kapan juga. nonton dong. Ayo kita kapan-kapan. Ayo kita kapan-kapan. Iya, saya request boleh? Kalian pergi sampai di hutan, lepas motor, piting piting dia. Anda kembali sendiri bawa motornya. Gua banget tuh seneng naik gunung sama. Iya, ini mah tidur mulu. Bang. Sejak kapan aku? Seru tahu. Jadi kan hidup itu cuma sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian menjalankannya dengan gitu-gitu aja dan membosankan, ngapain gitu kan? Harus ada gebrakan dan apa ya, adrenalinnya tuh mesti ada gitu loh. Baru tuh seru hidup tuh. Tapi waktu zaman bokap masih jaga banget ya. Energi sebesar ini itu ketika tidak terlampiaskan ke olahraga, itu bisa uring-uringannya bisa. Bisa uring-uringan banget. Makanya waktu pas di sekolah tuh gue itu ikut paskibra. Yang gitu-gitu loh. Emang udah ikut Emang yang cari militer-militer kegiatan aja ya? Tapi Iya. yang militer-militer gitu. Ngerti gak sih? Emang mau masuk tentara ya? enggak, maksudnya gue suka apa ya? Gue suka sesuatu hal yang kayak sirkuit, ngerti gak sih? Iya, Yang iya. merayap, naik sini, Iya, naik iya, situ. Gue tuh suka yang kayak gitu tuh. Oke. Kalau itu ketahan justru nggak nyaman Iya, ya. gak nyaman. Makanya gue suka sesuatu hal yang apa ya, yang ada adrenalinnya. Jadi gue akan cari-cari itu gitu loh. Ribut sama orang lah, ribut tuh sini sama gue, kayak gitu. Nggak bisa tenang. Iya, iya, iya. Tenang. Sugar rush kali nih, sugar rush Iya. nih. Wah, kalau ada orang yang saya nggak suka saya kabarin ya. Kalau ada orang Tapi ngasuh. benar, gue tuh di apa di mobil kan, gue tuh sering ribut. Nih kalau tanya deh sama teman-teman gue yang bawa mobil gue, itu bener-bener gue tuh kalau bawa mobil suka ada polisi cepet tuh nggak? Iya, Jadi iya. terakhir tuh follower gue tuh tahu banget. Jadi gue kan keluar rumah, entah kenapa di jalan gang rumah gue yang satu lagi, ini kan ada jalan motong tuh, ada polisi cepet. Dikasih kulkas dong kayak yang di TikTok tuh yang Mama, saya nggak ada mama, rezeki nggak ada rezeki nih. Iya. Kagak. Jadi intinya adalah ini polisi cepet, tau ada. Selama ini tuh nggak ada di dekat rumah gue. Oke. Berarti kan malak dong, Ya, ya kan. tiba-tiba Tapi sebenarnya muncul. gue diemin aja kan. Sebenarnya tinggal nggak gue kasih kan. Udah pertama nggak gue kasih, diem. Lama-lama dia mepet mobil gue. Ya udah gue tabrak aja dong. Gue tabrak terus gue mundur. Jadi dia jatuh. Terus gue mundur lagi, kakinya gue lindes. Terus dia ngomong, bang, gitu kan. Dia Gua tap, bilang, akhirnya dia tap. Dia Wah, tap. sudah di mobil gua. Di mobil gua. Oke, tapnya. akhirnya. Gitu. Oke, ya dulu kan? pas lah. Iya kan itu dia. Terus gue bilang kayak, terus dia ngomel-ngomel lah ke gue intinya gitu. Ada tuh di pokoknya follower gue pasti tahu lah karena kan gue storyin terus kan. Terus kayak gue kesel maksudnya kalau misalnya gue kenapa-napa nih ya, nih orang ini nih yang giniin gue gitu.
Udah kan, abis itu dia ngomel-ngomel sama gue, terus gue ngomelin balik ya. Kalau misalnya gue mau ngasih, kenapa? Karena waktu pas gue lewat itu mepet banget. Abis itu dia giniin mobil gue, ya berarti kan dia maksa dong Emang sakit ya, langsung. ya. Suka-suka gue lah, gue nggak mau ngasih kayak mau kagak, orang nggak ada orang. Terus lu nyuruh gue ngasih lo duit kan gitu kan. Intinya lah gitu, nggak guna banget. Udah, nah abis itu dia nunggu gue tandain tuh orang kan, besok gue kesana lagi nggak ada, besok lagi gue kesana lagi nggak ada, tapi gue udah bawa parang, gue udah bawa trisula gue udah bawa palu gue. Ini bukan gue sok keras ya, bukan, emang pada kayak anjing semuanya gitu. Mau gimana lagi? Gue tuh pengen sabar ya, tapi dunia tuh menguji gue terus gitu loh, Mat. Keras dunia ini, keras. Saya harus energi gitu. Ini cepat banget ya. Hidup susah banget ini. Harus begitu, guys. Supaya ini kayaknya podcast satu-satunya saya semangat tiba-tiba gitu. Kayak di orasi gitu. Ini terlalu ngebut dong. Sumpah. Wah, ini sekali-sekali kita ajak live reaction semua. Iya. Sumpah ini dimaki semua. Wasit dimaki, hakim garis kena maki. Ini polisi cepet. Kan sebetulnya ada solusi, Mat. Kasih 2.000. Makasih, Bang. Oke. Tapi lu kasih 2.000 seumur hidup lu keluar dari rumah. Jangan besok datang lagi minta Nggak lagi. bisa, itu depan deket rumah gua. Tiba-tiba Gimana sih? muncul, tiba-tiba ada. Tiba-tiba muncul twing gitu tapi depan rumah gua. Kalau misalnya itu ada di Pondok Indah atau di mana yang gua sekali-sekali datang gua kasih. Lewat. It's okay. Atau jalurnya sulit, gak Iya, ada polisi. nggak ada Oke, polisi gitu kan. oke. Awas Membantu tuh ya kan kan. di tengah-tengah Iya. Kuningan tuh. Depan Selalu rumah, deh. depan rumah. Iya, depan rumah jir. Kayak apa lagi nih orang ada di Cipung satu di sini nih. Dicek-cek jangan-jangan keluarga. Siapa tahu. Bukan Nggak ada ya? yang buluk kayak gitu, nggak ada yang buluk kayak gitu, gila. Berarti presenter awal itu sepak bola sebetulnya cuman itu aja ya, Tapi cuman hobi nggak Iya. sepak bola? Ya gue dulu gue suka MU kan. Oke. Nah terus Oh dulu tuh iya, gue bener, suka ada MU. jersey-jersey. Pada Emang ya? saat itu. Sekarang udah gak pernah dipakai. Enggak, jadi intinya adalah gue itu suka banget sama MU dulu. Iya, lebih ke Sir Alex Ferguson sebenarnya. Oke, Gue tuh suka oke, banget oke. sama dia. Oke. Pokoknya tuh gue MU banget lah pada saat itu. Terus gue tuh suka ribut sama orang MU juga, tapi di Twitter. Gondok lah gue. Lama-lama nih Twitter gue ngehe juga nih orang-orang pada ngata-ngatain juga. Akhirnya karena gue udah sibuk dengan si BJJ ini kan, jadi kayaknya gue tinggalkan itu semua. Akhirnya gue fokus ke BJJ-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue mau nonton lagi sih oke, cuman kan itu udah malam, gue masih kerja kan. Abis itu juga waktu pas gue itu si MU itu main, gue lagi ngajar, ngerti gak sih maksud gue kayak latihan. Gue kan latihan tuh tiap hari loh, ngajar tiap hari, latihan tiap hari untuk. Sesuka itu ya? Berarti ya sama Ya karena gue BJJ. udah sekolah kan, sekolah gue ada 2. Gue sampai bikin sekolah loh, Mat. Untuk BJJ Untuk ini. BJJ ini gitu. Gue punya murid banyak banget. Tapi khusus cewek? Apa cewek cewek cowok, cewek Oh, cowok. oke. Jadi gue memang nge-build atlet juga di situ. Jadi gue pengen guanya bagus, murid-murid gue juga bagus gitu. Jadi gue harus dedikasi lah sama mereka gitu. Ada berapa pelatih di situ? Selain Ada Kak tiga. Ada Oke. 3, 2 purple gue, 1 lagi blue belt gitu. Nah intinya adalah apapun yang jadi gini. Sebenarnya kenapa sih kok lu bisa dapat A, bisa dapat B, bisa dapat C, semua jadi satu gitu kan? Sebenarnya apapun lu bisa jadi apa yang mau lo inginkan, ya. asal lo tuh cinta sama itu. Berarti secinta itulah gue dengan motor, Secinta secinta itu. itulah gue dengan presenting, secinta itulah gue dengan acting, dan secinta itu juga gue dengan jujitsu. Gue bisa balance itu semua loh untuk mendapatkan semuanya. Biasanya ini. kan kalau kita kan suka sesuatu yang lain kita suka sekedar doang Sekedar nih. doang. Enggak, ini gue semuanya Suka gue semua. suka. Semuanya gue suka. Dan Bener-bener. dalam taraf yang sama. Dalam taraf yang sama. Makanya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan level yang sama Iya, iya. gitu. Iya di satu ini serius banget. Serius di banget gue. BJJ. Ini aja gue Serius waktu banget. sebelum ini gue baru pulang dari Thailand kan. Gue abis touring 800 kilo meter. Motor Royal Enfield. 800 kilo. Panjang banget itu. 800 kilometer. Ini 800 Dari Anda mau Bandung Jakarta Bandung tuh. 300. Baru 300. Iya, berarti sono bolak-baliknya lagi. masih Lebih Itu tambah gue nggak 200 towing lagi. loh. Jadi datang dari Bangkok ke Mane, terus balik lagi tuh ke Bangkok. itu. Muncul Kamboja ya. coy, takut banget. Jalan-jalan Gitu, lah Kamboja. Tapi ini aku orang awam ya, sudut pandang orang awam banget. Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih ke apa? Lebih ke ground fighting. Jadi kita ada guardnya, kita ada takedowns. Oke, nggak ada tonjokan berarti ya? Gak ada tonjokan. Kan katanya bokap gue Iya, gak boleh iya, gue iya, latihan iya, yang ada iya, tonjokannya. Jadi gue semuanya ground gitu. Makanya mau di
Kasih tahu nggak? Iya, Nggak usah. coba. Udah di TV-TV. Udah Udah di yang TV. berdiri Oh aja. bisa berdiri. Kayak berdiri mah gampang. Ngobrol dong. Kalau orang berontak begini gimana? Kalau orang berontak begini. Nah, kalau orang Pertama satu ini. Mamat anjing. Goblok. Enggak usah. Langsung kita Oke. seat belt dulu. Oh, dari situ Seat belt dulu. dulu. Oke, Harus dari bisa situ. dipegang tangannya. Iya. Jadi yang bisa ngapa-ngapain. Coba lu kabur. Saya bukan polisi Coba capek. kabur. Coba kabur. kabur. Nggak usah kabur, keluar. Ayo keluar. Nggak bisa. Tapi tangan ini masih. Nggak masalah, ambil Nggak apa-apa tangan ya? dong. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, iya. Karena Lu jangan bisa masuk. Wah, dia mau tendang saya. Aduh, dia tendang saya. Saya puas sekali. Mantap. Ya kan Begitu. kan Udah. sebagai orang awam nggak tahu. Nggak tahu, harus Aku diajar. sebagai Iya. praktisioner langsung mempraktekannya biar mengerti. Buset langsung begini. Oh, susah. Saya mau tanya Brazilian Jiu-Jitsu jadi takut lagi. Tanya ya. Cheers dulu. Cheers. Nah, bener nggak bisa tembus coy. Iya, dikunci. Berarti kuncian ya? Ya. Berarti kalau di UFC kayak Khabib gitu. Ya, itu dia sambo. BJJ juga. BJJ juga. BJJ dan Oke. sambo. Kalau bedanya Jiu-Jitsu sama Brazilian Jiu-Jitsu apa? Sebenarnya mereka tuh sama aja sih, cuman Brazilian. Kalau aku kan lebih Brazilian Jiu-Jitsu ya. Oke. Jadi itu dari Brazil. Jadi ada dari Jepang. Jadi orang-orang Jepang ketemu sama orang Brazil gitu loh. Oh, Terus mereka tuh di-combine. bikinlah Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Beda sama Paranawe dulu, Tekken, Edi Paranawe. Kan Brazilian juga. Apa namanya? Capoeira. Edi Paranawe kan namanya. Itu kan? jagoan gue di Tekken tuh. Capoeira. Gue selalu menang tuh pakai Edi. Edi. Iya. Lu lak-lakan masih sakit nih Mas. Enggak apa-apa. Biasanya radang lah seminggu. Bener. Gitu. Tapi ini sebetulnya lebih defending apa ofensif kalau Ya, tergantung point of view lu mau menyerang apa lu mau defend. Dua-duanya bisa dong. Iya. Kalau gue sih gue selalu nyerang, makanya gue selalu hit submission. Ada turnamen internasionalnya? Ada internasionalnya. Kan aku selalu ke Amerika tiap tahun untuk mendapatkan title world Amerika? champion. Oke. Ini aku baru pulang kan. Bukan di Brazil ya berarti ya? Bukan di Amerika. Oke. Di Las Vegas sama di Long Beach. itu untuk World Champions. Untuk world champion. Jadi yang di Long Beach itu setiap awal tahun, yang world champion di Vegas itu untuk yang master itu di akhir tahun. Jadi ya antara 1 atau 2 mau pilih yang mana gitu. Nah kemarin ini aku di master yang ada di Las Vegas. Yang tahun lalu aku ikut yang di Long Beach yang adult. Oh, oke. Adult loh. Tapi kalau di World Champions gitu, itu genrenya perempuan-perempuan, Oh laki-laki. iya, dengan berat yang sama. Oh, Harus sama. Harus sama. Oke. Jadi di berat yang sama. Nah, biasanya kan berat jalanku itu 53 kilo, ya kan. Nah, kalau berarti- pakai gi itu harus turun 2 kilo. Karena 51 berarti. 53 itu harus dengan gi atau baju jujitsu yang aku pakai. Oke. Lo tahu gimana gue ngurusin badannya? Gimana? Nurunin airnya. Itu kan gue udah kurus banget ya. Itu gue mesti nurunin air itu selama 3 hari. Gue makan cuman sekali doang. Itu pun juga gak banyak makannya. Cuman bener-bener protein aja atau sayur aja. Minumnya cuman 1 botol tutup air mineral. Yang ujungnya itu. Ya itu hanya untuk basahin ini doang. Terus Jadi gue latihan, gue Di- pakai gi, gue pakai baju kayak lo gini, gue berlapis-lapis biar keluar Biar semua keringat, ya, keringatannya. Itu lo tahu gue latihannya Lemes dong, Kak. bukan lemes lagi, udah begini tau gak lo? Udah begini, itu teman-teman gue udah yang kayak ngipas-ngipasin gue kayak gitu. untuk turun berapa kilo lagi tuh? 2. 2. Nyari 2 kilo tuh Jadi segitu 2 ya? kilo susah banget loh di saat badan lo Iya, udah iya, kering iya, banget iya, lo mau iya, ngapain? iya, iya. Apalagi lo mau harus potong ginjal lo. Iya, iya, Cuma iya, buat iya, ngilangin iya. 2 Kalau kilo. kalau naik mah gampang. Kalau naik mah gampang. Turun ya? Kayak Iya. kita kan kalau naik Iya, apa-apa anjir, Tinggal serius. makan nasi padang. gampang. Gitu. Di usia berapa disarankan untuk belajar jiu-jitsu? Aku muridku yang paling kecil umur 4 tahun ada. Oke. Itu muridku paling kecil 4 tahun. Tapi ya mereka ya masih kayak nggak fokus gitu Fun kan. lah ya, fun. Iya, jadi fun aja kayak fokus masih aku gitu-gituin gitu. Kayak gitu 4 sampai 5 tahun tuh masih oke lah. Untuk orang-orang yang energinya besar, cocok Brazilian Jiu-Jitsu. Aku Sebenarnya kurang besar apa pelarian energiku? energi itu sebenarnya. Teh. Iya, sebenarnya energi itu banyak sih. Untuk dikeluarkannya kan bisa dari Brazilian Jiu-Jitsu, bisa jadi. Nah, sekarang aku tuh lagi belajar High Rocks. High Rocks. Jadi dia tuh macam-macam semacam CrossFit gitu, tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke dia tuh ada stage-stage-nya gitu. Nah, aku suka dan aku lagi belajar itu sekarang, aku lagi latihan itu.
Oh jadi bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Jadi kayak ada skiing, ada rowing, ada wallball yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya high rocks itu lebih ke endurance, agility, mobility yang kayak gitu-gitu. Seru banget deh. Dia tuh juga ada kejuaraannya juga di dunia gitu. Di mana-mana lah banyak. Tahun depan aku rencananya high rocks di Hong Kong. Itu bebas gak harus dari satu macam cabang olahraga? Enggak, bebas. Siapapun bebas. boleh? Siapapun boleh. Oh, oke. Yang penting berani datang aja sih itu, terus nanti kan ada time cap-nya biasanya berapa? 59 menit atau mungkin 1 jam berapa yang kayak gitu-gitu. Nah, itu menjadi acuanku sih untuk ikut itu sekarang. Jadi BJJ juga, High Rocks juga. Ada 2 nih sekarang nih. Ada 2 nih sekarang, iya. Untuk menyalurkan energi ya sebesar ini. Pras Teguh, Anda kan energi Anda besar sekali Kan ya. aku sama Pras sering ngerol. Oh iya. Waktu itu kan sempet iya, viral sempat, tuh. iya. Oh iya, pas iya. aku main ke podcastnya dia. Ya, Anda kan daripada keringat keluar tanpa sebab ya. Anda masuk ke Tapi si Pros emang turunnya banyak banget itu. Turunnya banyak banget ya. Dia tapi kan diet. Maksudnya Sama ini energinya juga tuh dia. gak bisa di Oh, sama energinya banyak. Iya. ya. energi tuh gak bisa diam. Dia Iya. begini tuh gak bisa dia. Harus gerak. Iya, Dulu iya. awal ikut BJJ kan pengen ngurusin badan deh. Enggak. Kalau BJJ itu awalnya bukan ngurusin badan, emang pengen nyari sesuatu hal supaya aku tuh bisa bisa menggantikan si Muay Thai-nya ini. Oh, yang nonjok nggak boleh itu Yang ya. juga nggak boleh itu. Oke. Tapi kan memang sebenarnya kan awalnya dari yang Muay Thai ini kan untuk ngurusin badan kan, untuk bikin ya keep in shape lah Oke. gitu awalnya gitu. Tapi berhasil nggak saat itu? Berhasil pada saat itu kan aku juga nurunin badan juga untuk masuk kelas weight-weightannya waktu pas aku lagi Muay Thai. Oke. Tapi Muay Thai kan kaki kan. Iya, Muay Thai kaki betul. Kaki cukup kuat kan. Iya. Terus sekarang pindah ke BJJ yang dimana kuncian kan. Kuncian dimana kaki juga harus kuat. Berefek nggak ketika kita pindah dari olahraga kayak Muay Thai ke BJJ ini? Kepake nggak ilmu yang Oke, kemarin? jadi gini, kalau kalian sedang mencoba olahraga yang baru, kalian harus seperti gelas yang kosong. Oh, harus Dikosong. keluarin semua ya. Lepasin semua yang sebelumnya, kalian adalah orang baru lagi di situ. Jadi aku nggak akan pakai apapun yang aku dapatkan di Muay Thai gitu. Cuman dari situ kan emang ada gini, orang itu kan beda-beda ya motoriknya dan cara tangkapnya kan. Nah kebetulan karena aku tuh cepet banget untuk masalah yang kayak gini-gini, jadi aku masuknya tuh cepet banget. Pelajarannya aku cepet banget. Aku sekarang udah jadi coach. Aku sekarang udah ikut ini, untuk ikut itu, menang ini, menang itu. Itu tuh karena selama aku dari 2018 akhir sampai sekarang, itu aku belum pernah berhenti BJJ. Aku BJJ terus sampai aku punya sekolah, aku punya murid yang aku udah ya benar. Oh iya, dia sempat kemarin Muay Thai mau turunin perut. Serius? Iya, tapi Serius? berhenti, Trial keluar. di- Habis itu coba-coba boxing, keluar lagi. BJJ coba. Aku di BJJ. Tanjung Duren kan sebelum padding ada di kardionya gitu sirkuit gitu kan. Nah itu udah muntah gue. Berarti sebelumnya nggak makan Enggak, atau sebelumnya mabok. pantas aja kalau sebelumnya mabok. Malamnya mabok. Lu gimana sih, Pak? banyak atlet yang Gak ada kayak gitu. Orang kalau bawa lagi enggak ada. Enggak ada. Mau dipiting lagi. Iya, kayaknya sih begitu sih nih, Mat. Kayaknya sih, Mat. pas sebelum padding gue udah muntah-muntah duluan. Iya, karena memang mungkin badan kan belum terbiasa Iya. kan. Iya kali ya. Tapi lama-lama kalau misalnya lu terbiasa, badan lu tuh akan pinter, Pan. Jadi lu akan badan lu tuh akan mikir, oh ini tuh suatu hal yang baru nih buat gue. Oke deh, gue akan beradaptasi. Jadi jangan berhenti, harus tetap lakukan gitu. Berarti lu kurang suka aja. Tapi efektif nggak BJJ untuk turunin perut atau ada rekomendasi lain? Iya dong. Oh iya. Iya dong. Oke. Wah, murid gue tuh udah 100 kilo, 90 kilo, sekarang tuh udah 70, 60, udah shape banget, Sebentar, udah bagus banget. latihan berapa jam? 1 jam setengah apa 1 jam? Dari gue ngajar tuh dari jam 8 malam sampai jam setengah 10. Abis 8, itu setengah, 1 jam setengah. itu baru ngedrill, itu baru ngedrill doang. Yang muntah lagi dong saya kalau begitu. Belum lagi ngerolnya yang kayak gitu-gitu. Seru kok, bener deh. Lu percaya sama gue, kalau lu suka, lu nyobain nyemplung sekali, lu nggak akan bisa berhenti. Itu yang gue rasakan. Edik banget nih gue kemarin, gue pergi keluar kota ya kan, 10 hari gue nggak jujitsu. Lu tahu gue gimana? Itu gimana tuh? Gue udah gini-gini tau gak lo? Gue udah gini-gini. Itu serius, gue sama Adrian Mateis, gue bilang, kakak, kita roll dulu di sini, kita roll dulu. Gitu, gue sama Adrian.
Piting lah Adrian itu. Piting lah, udah gue piting lah, abis lah Adrian sama gue. Pantas. Udah kayak, wah udah gitu Habis kan. Dia sama- mau pukul juga tidak bisa, kan ada perempuan kan. Iya. Tak bisa kan, tak bisa. Gue bilang gitu. Pantas syuting Kakak Bos kan yang pemain UFC semua ya. Gitu kan. Adrian Mates dan kawan-kawan. Iya. Cut, langsung tuh. Oke. Iya. cut. Kan seru Oh, gitu latihan loh. dulu. Tapi Ini film apa sih? Sampai gitu. Tapi abis syuting gitu-gitu. untungnya tuh Iya, aku tuh bisa syuting reading. sama Adrian, jadi seru aja gitu loh. Jadi aku ada temennya gitu. Adrian di sini cerita-cerita apa ngegeret orang yang pakai anting. Oh, di piting sama Vina Di lu. piting, Vina. Kayak, ayo Kak. Kau Ayo tunggu Kak, kita kau roll dulu. nanti, kau tunggu. Nanti saya call out kau. Oh, gila. Di call out. HSS. HSS. Tapi dia masih tolong banget dong HSS. Woi, saya meninggal lah kalau satu Adrian Mates tuh, dia punya utang ke Bali, inget gak? Kalau aku juara. itu, saya masih benci dia gara-gara itu. Apa? Dia datang sini, terus dia tuh mau pergi ke waktu itu Thailand. Oh iya. Mau pertandingan. Heeh. Itu apa MMA ya? One champion. Champion. One champion. Dia mau pertandingan terus dia bilang apa kalau kau menang kita ini dapat apa? Kita pergi liburan ke Bali bareng bertiga. Beneran dia bilang begitu. Juara Terus? lah dia. Pergi ke sana. Kita Juara. nonton pagi-pagi nonton menang dia. Senang. Tidak sampai sekarang. Jangankan injak Bali, dia injak ini studio ini lagi tidak. Papua Parah. Bad Boys, Eh, Papua laki-laki Bad tuh yang dipegang Boys. omongannya. Tuh, biar- Tahu, aku tuh orangnya paling konsisten. Aku tuh orangnya paling konsisten. Aku bisa bilang itu adalah kelebihanku. Oke. Jadi aku kalau misalnya mau A, aku ngomong A, aku akan Hah, mencapai bagaimana aku akan penuhi itu. Oke. Begitupun kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Contoh ya, ini contoh aja. Ibuku kan meninggal setahun yang lalu, inget gak waktu Betul. pas kita syuting? Iya. Ya kan? Sampai sekarang aku nggak pernah berhenti datang ke makamnya satu hari pun, Jadi tiap hari. setiap hari. Dan aku posting itu. Itu satu. Kalau misalnya aku lagi keluar kota, aku suruh supirku yang ke sana. Jadi bundaku tidak akan pernah sendirian. Oh, karena emang janji dari Karena emang ada awal. janji, harus aku tepati. Begitupun juga harusnya laki-laki tuh. Itu dia sudah. Gimana ini? Malah nge-rap dia sekarang. Nyanyi Nyanyi. Nyanyi-nyanyi dia. dance loh. Dance tangan kayak kayu bakar. Kak, tapi ada rencana buat turun ke olahraga yang lagi hype ya, kayak combat gitu, combat. Padel. Aku udah nyobain padel. Gimana? Aku nyobain padel. Aku suka sebenarnya. Cuman padel itu kan harus bergantung sama orang lain kan. Ya. Betul. Nah sementara aku tuh nggak bisa olahraga yang bergantung sama orang lain. Makanya aku pilih combat sport ini yang sendiri-sendiri. Padel itu nggak bisa sendiri. Harus ada lawannya. Kan maksud ada lawannya, harus Oh, berdua. gitu. Oh, iya, Maksudnya aku harus sama temenku, terus Iya. harus berapa orang, ngerti kan? Yang kayak Yes. gitu. Kalau misalnya aku bisa, mereka nggak bisa gimana? Terus kalau misalnya mereka bisa, aku nggak bisa gimana? Kayak aku nggak bisa seinginnya aku ikut, ngerti gak sih maksudnya? Oke, iya. Kayak aduh masih ngikutin jadwal orang nih kayak gitu. Jadi aku nggak akan pernah masuk kayak gitu. Kenapa? Karena ya kalau mau sih ya sesuai dengan mauku, tapi kan itu nggak mungkin Iya, kan, iya, Mat, iya, gitu loh. iya, Jadi satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sendiri adalah ya high rocks dan jujitsu gitu. Jadi Bisa suka-suka sendiri ya? aku, iya suka-suka aku lah, mau kapan aja aku datang gitu. Berarti High Rocks abis ini ya Iya. akan Iya, terjun iya, ke iya. situ ya. Oh, kemarin juga ada itu Apa? yang di Netflix. Oh Oh iya. iya. Physical. Yes. Nah, itu tuh ramai tuh. Antar negara itu ya. Iya, itu kan sebelumnya ada Physical 100. Physical 100 sebelumnya. Iya. Nonton nggak? 100 enggak? Nah, Karena nggak ada Indonesianya ya. Iya. Nah jadi kemarin itu saya bersama teman-teman saya yang lainnya itu menjadi trending 5 hari 5 malam ya. Asli. Seminggu lah itu. Gue udah pusing gue ngelihat komenan orang-orang ini gitu kan. Gue sampai kayak ya masuknya ini pun juga yang diharapkan sama orang Koreanya kan, Ya. jadi trending kan. Trending, ya. Dan jadi nomor 1 sampai sekarang di Netflix Indonesia. Yeay. Wah, terima kasih. Masih teratas ya. Masih teratas. Series teroke nih. Series Ya. nomor 1 di Indonesia di mana-mana ya, di mana-mana lah, di Filipina juga, di Korea juga. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah support. Tapi nggak sedikit orang juga, namanya juga orang kan pasti ada pro Hujat. dan ada yang kontra. Selalu, apalagi gitu. di sini. Mereka itu bilang kayak, aduh Vina tuh badannya kecil.
Ya lu mau gue badannya segede apa? Gue atlet jujitsu, gila. Lu mau badan gue segede 100 kilo, ya kan? Iya. Maksudnya gimana sih gitu loh. Jadi sebenarnya Physical 100 ini, Physical Asia ini itu tuh menggabungkan semua atlet gitu loh. Mau jujitsu, mau basket, mau volley, mau apa tuh semuanya tuh jadiin satu. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa men-challenge dirinya mereka untuk suatu obstacle bisa apa enggak gitu loh gitu. Tapi ada beberapa olahraga yang merasa diabaikan karena tidak diikut sertakan. Kelas 1. Mohon maaf ya mbak-mbak, bapak-bapak ya, ini bukan saya yang milih. Yang milih siapa nih? Jadi gini, cerita nih gue cerita aja ya sekarang ya, mumpung ada di sini nih ya. Oke, jadi ceritanya adalah, ini gue clearin aja. Ceritanya adalah gue di suatu sore yang tenang ini. Dengan teh panas. Betul, tiba-tiba gue di DM sama orang. Oke. Itu pun juga ternyata DM-nya udah 5 days ago gitu kayak. Masuk di tersimpan. Iya, wah ini siapa nih gitu kan. Terus pas gue lihat selamat siang bla 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 untuk menilai Physical Asia. Terus gue bilang scam kali ini. Iya, karena di Instagram. Di Instagram Ya. pas gue buka profilnya dia kayak ini siapa ya, gue bilang gitu kan. Udah deh. Terus gue diemin 3 hari. Berarti udah seminggu lebih dong. Iya. Oke Iya. kan. Gue chat lah si asisten gue, karena kan dia suka Korea-Koreaan nih gitu. Oke. Terus kayak gue chat asisten gue si Bianca. Ini bener gak sih? Dia langsung nelpon gue. Bener itu Po, bener. Udah lu terima aja. Apaan sih? Bener-bener apa? Itu dia baru ngeliat ternyata chat gue. Pas gue lihat, oh ini maksudnya ya udah lu bales aja. Ya udah, gue bales. Ini sebenarnya tuh kayak ini scam gak sih? Bohong kali ini. Maksudnya kayak enggak, ini cuma dari Instagram, ngerti gak sih? Berarti Lu? dihubungi satu-satu dong ya? Satu-satu. Dan gak saling tahu juga siapa Gua yang nah dengerin dulu. Ini pokoknya gue bikin clear di sini nih, ya kan. Abis itu, nih biasanya pada bacot semuanya. iya. Kesel gue. Oke, lanjut. Kok gak ini sih? Kok gak si dia Iya, sih? iya, iya. Kok nggak Kenapa be? dia Iya gitu? ini gue jelasin sekarang Oke. ya. Nih. Nih, Udah kita yang- gitu. Gara-gara kalian bacot kita yang sekarang nih. Jadi gua nih yang dipiting nih. Gue depan lagi ya di meeting. Jadi intinya mereka itu minta video call, oke? Nah video call lah tuh gue, ih beneran lagi ada orang Koreanya gitu kan, terus ada translatornya segala macam, terus gue masih diem aja. Ini beneran gak sih? Gue bilang gitu kan. Tapi dia gak sebutin tuh nama orangnya, jadi bener-bener gue doang gitu kan. Oh ya udah, gue udah menang ini. Gue kasih tau lah tuh semuanya kan. Terus abis itu udah selesai, dia chat gue, dia bilang tunggu ya selanjutnya gitu kan. Itu adalah gue bukan casting, itu bener-bener cuma wawancara doang, interview. Oke. Interview yang kedua adalah bulan depannya. Gue gak tahu tuh bulan apa, gue lupa. Bulan depannya interview lagi, tapi gue disuruh datang ke Sampurna Strategik. Ya kan, di situ gue datang bener-bener ada satu ruangan yang nggak ada orang, cuman ada kamera sama satu kontrak. Ternyata dia ada 2 orang di situ. Dia bilang ngomong pakai bahasa Korea yang ditranslatein. Terus kata gue, anjing ini beneran ya? Gue bilang gitu. Kok kayak gimana sih lo di ruangan yang nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba gue disuruh datang terus ada kontrak gitu, terus kayak ternyata pas gue lihat ternyata NDA. Tidak boleh ngomong ini kemanapun. Gue siapapun, berinding, ya, gue masih kayak gitu loh. Berarti dirahasiakan banget Dirahasia ya. banget, kayak nggak boleh ada yang ngomong kan. Dan itu tuh ada apa ya, gue nggak boleh telat, dan gue itu selesainya juga harus pas karena setelah itu ada orang lain datang dan gue nggak boleh lihat orang itu siapa. Oke. Oh, jadi nggak saling tahu. Nggak ada yang saling tahu, jadi Oke. bener-bener kayak ini tuh apa sih gitu kan. iya. Gue takut ginjal gue dijual, Iya. jantung gue kemana Ini kan. Squid Game Iya, nyata kali ya. bener kan, gue ngeri ya Squid coy. Game Beneran nih, langsung beneran nih ya. Asli. ya. Terus gue baca tuh satu-satu karena gue takut gue tanda tangan apa ya gitu kan. Pas gue baca, Cir bener lagi nih Physical Asia Korea nih beneran. Gue baca, gue bolak-balik lah agak lama tuh gue baca, beneran. Oke, akhirnya gue tanda tangan, nggak boleh ngomong ke siapapun. Oke, Langsung hari itu. langsung hari itu. Oke. Tapi itu masih berbentuk NDA, jadi Rahasia. nggak boleh ngomong ke siapa-siapapun. Oke, begitu udah selesai, pulang dong gue. 2 minggu kemudian gue di chat, selamat, congratulations, kamu terima di Physical Asia, gini siapkan bla 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 bla. Geter dong gue, kayak gue keterima, ini beneran gak sih? Gue masih kayak gitu loh, kayak Iya. ini scam gak sih? Akhirnya gue berusaha untuk ngomong ke manajer gue yang di SMN, terus ngomong kayaknya udah bener, terus dia akan mengecek ini bener atau enggak dari kontraknya. Ternyata bener coy.
Udah boleh tuh dikasih tahu ke tapi ke manajer gue doang Iya. karena kan dia bertanggung jawab untuk gue juga Iya. kan kalau ke luar negeri. Akhirnya gitu udah ternyata bener gue keterima dan gue nggak tahu siapapun dan gue nggak tahu siapa tim gue. Oke. Lu bisa bayangin nggak? Kalau mereka nanya kenapa sih bukan ini ya gue nggak tahu lo dihubungin Iya. Oh, enggak. pergi ke Korea sana nanya. Gue pusing, gue aja nggak tahu. Nah dia tuh sempet ngomong kamu punya rekomendasi nggak? Tapi dia nanyanya untuk bodybuilder. Oke. Ya gue merekomendasi yang gue kenal dong. Iya. Mas Dedi, Kobuzer, sama Ade Rai, which is dua-duanya gue kenal. Iya. Nah maksudnya mereka kan pengennya yang legend kan, mereka tuh Iya. minta yang legend. Kenapa Mereka- nggak Om Deddy ya? Udah dihubungin kagak mau dia. Oh takut dipukul Manny Pacquiao ya. Om Deddy cuma tahu sulap. Gue juga udah diundang. Ngapain lo? Gue juga udah diundang ke Pohab. Kenapa sih Mas gak mau? Gak mau ya ini intinya dia gak mau aja gitu. Kalau ke Ade Rai gue gak tahu ya. Tapi yang jelas mungkin dia udah dihubungin juga mungkin gak ada respon gitu. Dia cuma nanya bodybuilder doang. Ya kan gue berpikirnya yang lain mungkin udah dapet dong. Iya. Ya nggak sih, lagian juga itu kan orang Korea, gue mau ngomongnya gimana, dia nggak bisa bahasa Inggris, Kan Sahamida doang. iya gitu kan. Terus abis itu, Si JJ aja nah kudunya. begitu udah selesai, lo harus tahu apa yang terjadi. Gue baru tahu semuanya. Tim gue itu setelah di gate pesawat, Di Oh gate. bareng. Pas Oh ya gue oke. Markus Gideon, Oke. lu, oh gitu. Jadi baru tahu gue di situ semuanya. Dan lawannya juga belum tahu kan? Belum tahu Belum ada kita Manny. tuh nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu Iya, dengan iya. di Pacquiao. Kita Iya, nggak iya, tahu. iya. Kita baru tahu Sumpah. tuh di situ. Manny Pacquiao lo Thailand turun. Gila. Apa? Filipina. gitu. Manny Pacquiao. Ya kan, terus abis itu udah selesai kan, baru di sana ya. Berarti kan apapun yang terjadi sudah di sana. Siapapun tim gue harus menerima dong. Iya betul. Masa gue harus nyuruh, lu nggak pantas, ini lu cabut. Ya nggak mungkin Bisa, lah. iya. Lu harus dewasa men. Lu Betul. harus menerima apapun yang ada di depan lo. Iya. Tuhan udah kasih Vina, ini semua tim lo. Iya. Mau nggak mau lo harus bisa rangkul mereka. Korea yang Gitu. kasih kan? Maksudnya Korea yang kasih. Korea yang kasih. Korea yang kasih gitu. Ini tim lo. Ini tim lo harus terima gitu. Nih untuk teman-teman ya untuk konteks bahwa di Ntar net gue dihujat lagi loh. ini kita Gue kasih udah tau, capek banget nih. kasih tau konteksnya dulu ya bahwa ini tuh ada perlombaan di Netflix series ya. Betul. Mempertemukan Physical antara sih. negara-negara, ada Filipina, ada Indonesia, Ya. Australia. Jadi itu tuh beranggotakan sekitar 5 apa 6 ya? 6. 6 orang Enam. untuk di situ ada beberapa challenge lah. Nah, yang Ya. belum nonton silakan nonton, di situ ada Indonesia karena ada Vina juga di situ. Ya, Iya, nanti betul. ada lawan-lawan antara Iya, betul. Tapi- satu-satu negara. Betul, tapi ya. ternyata setelah gue bertemu dengan mereka semua, gue udah ngobrol segala macam, ternyata mereka gokil loh gitu. Mereka tuh bisa fight loh dengan badan seperti itu, dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Mereka tuh punya semangat yang sama gitu loh. Semangat membaranya tuh ada banget. Makanya nonton episode 5 Nah. hari ini baru banget tayang. Berarti Hari ini ini. berarti nggak tahu nih ini tayang kapan. Iya, Pokoknya iya, jelas iya. tuh baru ini hari ini nih, tadi waktu pas gue nyampe tuh gue nonton dulu. Itu bener-bener gue nangis, senangis-nangisnya gue kayak gila. Nah, itu Indonesia ceritain keren episode 5 episode 5 coba. banget. Itu lawan Jepang ya berarti? Itu lawan Jepang. Ah, Lawan itu Jepang. Jepang. Itu lawan Jepang. Jadi bener-bener kayak gue di sana kan rebutan bola. Hidup dan mati gue sih. Iya. Jadi gue gimana ya? Gue di sana gue nggak peduli lawan gue siapa. Kalau kalian lihat kan waktu pas gue introduce tuh ada interview gue tuh, gue tidak takut sama siapapun. I'm not kidding. Gue nggak takut sama siapapun beneran, dan gue membuktikan itu. Gue nggak takut sama siapapun. Iya. Dikasih siapapun. Siapapun gue nggak takut kecuali Allah subhanahu wa Betul. ta'ala. Iya kan? Ya itu. Betul. Oke, siap. Ya itu semua. Harus sih. ngomong, ntar netizen dipelintir Iya, lagi, iya, nggak betul, bisa, betul. Ini maksudnya nggak dalam bisa bentuk dalam makhluk. bentuk makhluk yang ada Iya. di bumi ini, gue Iya. nggak takut sama siapapun gitu ya, kecuali Allah lah ya. Iya. Dan beneran mau lawan siapapun tuh gue jabanin gitu. Jadi lawan gue tuh adalah siapa Itoshi Ito. ya? Ito, iya. Itoshi Dia itu dari Jepang. orang Jepang itu tinggi banget coy. Udah sebelumnya juga kan itu kan. Di final draft. Iya. Ternyata gue baru tahu kemarin, setelah gue syuting, berarti kan baru tahu pas gue di Indonesia ya, pas kemarin ya. Itu tuh ternyata dia itu juara final draft. Iya. Buset, yang bisa sit up push up berapa ratus kali itu loh. Itu gue diangkat cuy. Gue bener-bener diangkat dan itu tuh gue sudah sekuat tenaga untuk megangin bolanya supaya nggak diambil gitu loh. Lah gue mau lari gimana? Nggak usah mau lari, gue di press. Gue tuh bener-bener nih gue paling bawah. Ini si Itoshi itu, abis itu di atasnya Igets, di atasnya tuh ada perenang itu. Gue bener-bener kayak sandwich, tau gak lo? Di bawah. Di bawah gue 50 Yang kilo mana ya? sendirian. Tapi kan BJJ kan. Tapi BJJ. Kenapa nggak itu diatur nggak?
formasinya dan lain sebagainya. Iya kan diatur satu-satu. Iya. Jadi kan nggak mungkin. Jadi gini, nggak mungkin Igets nurunin gue sendiri dari keempat laki-laki ini. Ya Iya, dong, iya. wajar dong dia. Gue harus sama dia, bener dong, Iya, ya kan. Jadi dia mendampingi gue gitu. Nah pas keluar berdua ada dia, itu gue marah banget. Lagi marah banget karena waktu itu Glenn ada temen gue itu bener-bener ketendang dagunya dan robek. Dagunya robek di situ dan gue marah banget di sana. Situasi semakin memanas. Jadi Indonesia ini tuh dapat semua lah, dramanya dapat, terus trendingnya dapat, hujatannya sesuai dengan Ya. ciri khas makhluk di Indonesia ini pun Weh. juga dapat, ya kan? Nggak hujat, nggak hidup lu pada ya, emang kampret. Abis itu ya, selanjutnya, lagi yang kena iya, iyalah bagi-bagi lalu Gak bantu apa-apa, gue ya. lah. Kami menerima energi Iya. Anda. Keluarkan. Habiskan. Gue kesel banget karena mereka tuh bilang harusnya tuh A, harusnya B, harusnya C. Satu, bukan gua yang pilih. Kenapa lu hujat gua? Satu itu. Yang kedua, Vina ada nih satu video nih gue dikirimin. Vina Philip, kamu itu sebenarnya tuh kamu tuh cantik ya, tapi kan badan kamu tuh nggak gede, tapi cantik kan? Tapi cantik kan gua? Hah? Tuh. Itu alasannya mungkin. Gua nggak tahu. Kenapa lu tanya gue? Gua nggak tahu. Dan yang kecil tuh bukan gua doang loh, di situ ada banyak. Negara lain itu ya, gua kasih tahu sama lu ya, itu pun ada hole-nya masing-masing. Jadi dari kalau mereka bilang, tapi kan negara kita tuh isinya model semua. Lu nggak lihat tuh Thailand? Itu dia tuh juga ada yang hole-nya, maksudnya kayak yang bukan atletnya banget, cuman itu juga ada gitu. Tapi mereka nggak dihujat. Filipina mereka juga ada loh, tapi mereka nggak dihujat. Negara lain tuh ada semua, nggak semuanya atlet olimpiade juga. Mereka tuh ada hole-nya masing-masing. Ya mungkin mereka berpikir karena awal-awal, jadi yang hujat kita itu rata-rata tuh yang baru nonton episode awal doang. Nah episode awal itu memang dramanya dibikin, oh kita lawan mereka nih, which is itu lawan temen gue yang namanya Glenn. Waktu itu Glenn itu sama Maria Serena tuh pakai dress sama baju. Iya, tahu. Mister Internasional. Iya. Woi, Glenn itu 17 tahun sebagai timnas renang. Ya, renang ya. 11 atau 17 tahun ya, gue lupa. Ya, Pokoknya renang dia ya, tuh atlet. lama banget lah, 2 digit men. Dia itu jadi timnas renang dan itu pernah ikut olimpiade juga. Iya. Coy, itu kalian cuma ngelihat dia pakai baju Mister Internasional. Dia cuman pengen kalau misalnya keluar dari situ, dia nggak mau pakai kolor doang, pakai baju renang, makanya dia mau pakai baju iya, dia kan internasional. pernah. Tapi kan maksudnya Masa tiba-tiba bawa ban di sini? Itu belajar renang, kali itu belajar renang. Iya. renang Glenn, gue belain lo Glenn. Tapi bisa pelampung, pakai jas, jadi kayak otot. Iya. Tapi orang-orang ini tuh pada ngomong ya, biasalah bumbu-bumbunya kayak minum dulu abang. Udah. Minum dulu. Ini emosi jadi. Minum lu bang. Iya, kenapa nggak si Mamat yang dikirim? Bener juga. Cepat kepancing. Kenapa nggak lu yang dikirim? Woi, saya diinjak. Sumpah, Mani Pacquiao. Maksudnya Glenn nih, gue belain teman-teman gue Ya. bukan karena gimana, men, mereka tuh udah jadi tim gue, mau nggak mau. Dan Gua nggak saling tahu. Dan kita nggak Iya, saling iya, tahu gitu loh. Masa gue bilang kayak, misalnya ini, kalau misalnya kayak nggak boleh sama si A gitu, terus gue suruh dia pulang gitu. Ya. Yang mau orang Koreanya nyet. Ya milih Iya. tuh orang Koreanya. Terus Atau lu mau gimana? Ikut Korean Selekau. Itu Korea itu lagi bukan Korea yang ini dia maksud itu Portugal lagi ya. Portugal. Iya, bukan Korea yang ini. Iya, maksudnya Korea kalian Selekau. lobby ke Mas Bambang Ya, Pacul. maksud gue gini loh, bisa nggak sih lo semua itu mendukung apa yang ada aja? Yang udah terjadi, udah yang tinggal udah dukung terjadi aja. Iya, udah. iya. Harusnya tuh bukan A, harusnya itu B, harusnya tuh C. Ya udah, kan nggak kepilih dari 220.000 manusia yang ada di Indonesia ini, yang kepilih kita berenam, coy. Ya udahlah. Dan itu mereka yang milih ya gitu. Itu mereka yang milih. Bahkan gue aja nggak tahu tim gue siapa, gue baru tahu hari H. Itu mau gimana pula gue ngomongnya. Iya. Terus harusnya bukan lo Vin yang ada di situ. Ya udah, kalau misalnya Allah maunya gue di situ. Iya, orang rezeki Maunya orang. apa? Takdir rezeki. Harusnya bukan Maria Selena di situ. Iya, harusnya siapa? Iya. Ya harusnya bukan dia. Ya udah, kalau gitu lo lah yang masuk, tapi kan nggak masuk. Harusnya Net. Denny Sumargo gitu Harusnya ya. Denny Sumargo Karena misalnya. sama pebasket. Ya Lah, udah. sama aja. Nah, dong. itu kan harusnya Denny Sumargo Iya, yang iya, masuk. iya.
dihubungin enggak gitu. Iya. Maksudnya gini loh, udahlah, seharusnya itu kan hanya ada di pikiran kalian. Iya. Gue juga kalau misalnya mau seharusnya tim gue maunya gue limbat kali ya bisa magi Oh gitu. bener, bau burung gagak bener. Bisa makan. Wow, itu bersih dimakan. Woi, tapi nanti ditahan di Gua juga imigrasi. mau. Ditahan di imigrasi. Kalau nanti. gue mau, Masalah baru kalau lagi. gue mau siapa tim gue udah milih sendiri Iya. siapa. Gitu loh, maksudnya Iya. udahlah. Atau paling enggak Indonesia yang pilih. Kecuali gitu kecuali ya. gitu. Kan ini bukan. Ini bukan, ini bilang Korea. Indonesia yang Tapi pilih. tapi kalian tuh harus nonton episode 5 ini kita Ini seru. semua kita Episode 5. semua itu bener-bener bagus banget dan kita tuh apapun hasilnya ya, kita itu sudah melakukan yang terbaik dan kalian bisa lihat gimana kerja keras kita di situ. Iya. Tolong untuk hargain aja tuh susah banget Iya, kayaknya nikmatin gitu. aja. Paling Nikmatin enggak. aja. Iya, Kayak- Kalau nggak kayak- bisa hargain, nikmatin deh. nikmatin aja kan bukan lu juga yang yang rusuknya sampai biru Iya. kayak gue, yang sampai di perban ditiban-tiban orang 300 kilo kan bukan elu gitu loh. Jadi kayak ya udah. Nggak ada patah atau apa? Biru Enggak. Kena biru aja ya. Namanya? biru bengkak jadi gue nggak bisa MRI tidur gitu? Enggak ya udahlah ya. Untuk- Cuma biru-biru dikit mah biasa dibandingkan dicek, Kak. hal-hal ekstrim gue. Oh dicek. Khawatir kenapa lo khawatir banget lu sekarang. Bukan kan biru kita nggak tahu retak. Ya udah. Emang nggak patah. Enggak, Iya. tapi lu udah tahu belum latar belakang gue gimana sebelum ini? Gua itu udah patah-patah segala macam, ini terus gua udah patah ini segala macam. Untuk masalah gitu mah kecil. Siapa tahu. Jadi ini tuh Sudahlah. enjoy ya Sama berarti. tahu tiba-tiba dihubungin lagi nih. Oh ya kalau dihubungin lagi urusan nanti udah sehat ini. Oh udah sehat. Udah siap Udah berarti siap dihubungin lagi. ini mau ditunjukkan. Iya, Ayo kita ngobrol bareng aja. Nggak usah Oh, nggak semuanya usah. gak usah ditunjukin dulu. Gak semuanya harus ditunjukin, biasa aja ngobrol aja ngobrol santai. Tapi kan kita tuh diremehin banget ya. Diremehin episode banget. 1, episode Jadi dua. sebenarnya oke, episode iya, iya. Diremehin. Itu kesel nggak? sebenarnya yang diremehin itu tuh episode satunya karena mereka tuh nonton semua. Udah gitu komen-komen orang kampung ini. Ini gue ngomong aja lah. Gue udah gak peduli sama kalian tuh. Gue udah gak peduli karena gue udah gondok banget. Iya. Jadi komen-komen orang-orang ini bilang kayak wah ini tuh bikin malu banget ini segala macam gitu. Mereka itu nggak punya duit buat beli Netflix full. Jadi cuma nonton 1 episode aja. Aku Gue beliin lu semua nonton sampai 4 sampai 5. Aku kalau mau komen ya di bawah ya. makanya lo jangan yang sharing-sharing Netflixnya. Enggak, gue tuh kesel gitu, Mat. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh, Ilegal Mat. Gue itu di sana dan teman-teman gue tuh udah diremehkan semua ya Ya. kan. Dan gue tuh Iya, udah iya, pasang iya. badan untuk mereka. Ya. Kenapa sih kalian kenapa sih Vina lo belain banget teman-teman lo? Ya temen gue satu Ih, tim, masa satu iya gue nggak tim, ya, satu belain? Apapun di situ gue rela mati buat mereka. Makanya di sana tuh gue bener-bener kayak waktu pas temen gue ketonjok, temen gue robek itu gue marah banget. Makanya di episode 5 tuh semua terlihat di situ. Dan di satu lagi mereka tuh bukannya tidur-tiduran di situ, mereka tuh kerja keras loh. Glenn, Jeremy, Maria, Markus, Isai, Igets itu semuanya itu kerja di situ. Kalau misalnya kalian tahu, kita tuh berjuang dan Igets tuh selalu ngomong nama Indonesia. Gitu. Karena apa ya? Kita bangga sekali bisa ada di situ gitu loh. Dan kita tuh walaupun diremehkan daerah negara lain, ya paling enggak sama negara sendiri didukung lah gitu loh. Iya. Nah dengan omongan netizen ini kan gue makin kesel jadinya ya Mat ya. Jadi kalau Jepang lihat Jepang bilang kan Nah, benar kan nggak bener salah kan? kan? Nggak salah kan? Kita Pantes pilih lah. mereka, kita remehin mereka. Iya. Orang negara mereka sendiri Iya, remehin pantesan mereka. Jepang pantas lah kau, saya. Iya. Belum. 3 tahun itu 3 tahun. Belanda. Itu salah negara. Salah negara. Itu physical war tuh. itu war. Iya. Salah. Ya, betul lah kau saya gitu Iya, kan. 3,5 tahun. 3,5 tahun. bulan. Vin, itu pertama kali. Terima kasih koreksinya. Terima kasih. Aku pengen tahu yang ketika pertama kali perkenalan dengan negara-negara episode awal itu ya. Itu lawannya juga belum tahu bahwa Filipina bawa ini. Oh nggak tahu, jadi kan memang sengaja kita nggak mau ngasih tahu kita tuh siapa sebenarnya biar mereka tuh nggak ini. Sebenarnya tuh awalnya tuh gitu. Kita nggak mau ngasih tahu kita tuh siapa biar nggak tahu latar belakang kita tuh apa gitu. Begitu. Sebenarnya gitu. Cuman orang Indonesia ini udah langsung kayak ngeremehin gitu karena ada negara lain yang meremehkan kan langsung lah. Ngerti nggak sih? Iya. Tapi ya bagus juga jadi trending di mana-mana kan. Iya. Tapi emosi nggak negara lain ya, bukan netizen ya. Negara lain itu anggap tim ini sebelah Iya mata. kan terbukti di episode 5. Nah Itu harus episode ditonton. 5 kan. Ya di episode 5 Iya. semua negara itu kayak gimana tuh ada di situ. Aduh gua mau spoiler ya. Pokoknya intinya adalah pokoknya adalah di episode 5 itu semua negara itu tahu Indonesia tuh siapa sebenarnya. Itu dia. Siapa kita? Weh, Pekio cuy. Pas gue liat yang perkenal, Pekio. Iya.
Gila datang Pacquiao Ada anjing. nih. Wah. Aku kaget ada. Ada. Juara dunia. Udah 3 gelar. Ya Marcus Gideon juga juara sih. Dia lawan dia ditinju cuma Floyd Mayweather. Udah itu. Ya, nih. Wah. Wah dia baik banget deh. Pokoknya nih orang tuh bener-bener kayak Dia pernah datang Indonesia. the most humble, Pernah. the most humble legend that I ever met. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, humble banget. Dia bener-bener waktu pas kita kan lagi nungguin cash kan, itu lagi dingin banget kan. Terus dia tuh yang kayak ngambil, kita kan lagi makanan kita tuh kan di bawah tuh berantakan tuh. Dia ngambilin makanannya satu-satu, taruh di tong sampah. Oh dia. Iya. Yang sampah. Dia Bekas-bekas makanan. kan bekas makanan nih, Iya. karena di bawah tuh. Iya. Dia ambilin bekas makanannya, diputerin kita, diambil, dimasukin tong sampah. Oh. Legend coy. Iya. Gimana caranya tuh kayak gila sih ini keren banget nih orang gitu. Terus ngobrol sama gue. Kayak mereka kayak biasa aja, kayak bukan seorang legend gitu loh. Kayak ini orang pantas sih jadi legend gitu. Pantas lah dia ada di sini, bukan lo. Oh iya. Lo siapa? Oh iya. Itu mereka. Ini maksudnya ini wah parah ini legend juga. Christian itu. Parah. Itu ini. juara juga itu. Lu mau tanda tangan gue gak? Lu mau tanda tangan gue Iya, Awan. Gimana? Tapi itu berapa hari sih kalian di sana? 3 minggu. Total ya? Mm-mm. Lama juga. Iya. Akhirnya berarti sekarang saling mengenal dengan Bang Saling Marcus kenal. Gideon. Iya akhirnya saling kenal. Kita juga tadi Dengan negara lain juga saling dengan negara mengenal? lain juga gitu. Jadi apa ya? Ya endingnya adalah ini semua tentang game ya. Jadi nggak usah terlalu diribetin lah. Nggak usah terlalu diribetin lah orang-orang ini. Harusnya A, harusnya B, harusnya C. Udahlah, harusnya siapapun itu. Ini udah dipilih dan ini Iya. kita melakukan yang terbaik gitu. Dan gua harus pasang badan untuk mereka semua. Jadi ada yang sekali aja ngejek-jelekin teman-teman gua di situ berhadapan sama gua di sini. Maju lu. Nggak Maju lu semua. Nggak ada. Kita di sana nggak tidur. Kita di sana. Lu panas-panasin doang lu Ya, bilangnya. bukan ke Tapi kita. bener nggak? Tapi bener nih ya. Kita itu tidur hampir 48 jam nggak tidur loh untuk satu case ke case yang lain. Oh iya. Jadi bener-bener kita udah capek. Jadi bener-bener psikis kita tuh bener-bener dihajar banget sama mereka, dan mental dan tenaga dan fisik semuanya juga gitu. Ada perasaan pengen udah deh balik dah. Enggak. Justru gue mau di sana sampai titik darah penghabisan gue. Kalau bisa gue diundang lagi, terus gue lawan atu-atu nih semuanya nih sini gitu. Udah nggak usah bawa Indonesia lah pada saat itu. Pokoknya gue mau kesana lagi tapi nggak usah bawa Indonesia ya. Lah mewakili daerah dong. Cibinong. Depok. Lu dong turun berarti kalau Depok. Oh iya, masih ada Pras Depok juga. Pras Depok, Abdur Depok, Ari Keriting Depok, banyak. Pokoknya intinya adalah jangan bikin gua malas sama Indonesia ya. Udah cukup banget. Yeah. Udah cukup banget gua dengan segalanya tentang Indonesia ini. Untuk yang ini tolonglah didukung aja, apresiasi aja. Paling Tapi kalau bisa sih nonton dulu sampai habis ya. Sampai habis. Setelah nonton sampai habis, lu mau hujat gua, mau hujat tim gua terserah. Tapi nonton dulu sampai Nonton habis. dulu, Jadi ya, kalian ya. bisa menyimpulkan ini layak dihujat atau enggak. Kenapa? Karena memang clickbaitnya dari si orang Netflixnya ini awalnya tuh yang diremehin itu gini, ngerti gak sih? Jadi Iya, kayak iya, ada iya. ceritanya Dibangun ya. gitu. Iya, emang. Dibangun banget. Ya, namanya juga apa ini ya? banget. Tayangan, semua Reality tayangan show, ya. gitu. Ada yang bilang Ada kata show-nya. betul. Ada yang kalau misalnya semuanya berusaha untuk menang doang tapi nggak ada dramanya kan nggak seru juga. Iya, gitu lu kan. pikir kayak Master Chef Juna marah-marah mulu. Kalau nggak ada apa namanya ini narasi ceritanya. Iya. Ada gitu. yang bilang tapi kan ini tuh membawa nama Indonesia. Semua juga bawa negara masing-masing. Iya. Tapi mereka semua tuh netizennya santai, tidak seperti kau. Mereka tahu reality Tapi show. secara show berarti berhasil kan? Berhasil, Iya kan? berhasil. Ada bumbu-bumbu begini. Ada Iya, bumbu-bumbunya benar. berhasil jadi trending, terus iya. juga apa ya? Dan yang gue sedihnya nih Mat ya Pan ya. Yang muji kita itu tuh justru negara-negara lain loh, bukan Indonesia. Negara lain itu nggak ada satu pun yang ngejelekin kita. Yang Peserta ngejelekin atau kita orang-orangnya? Iya orang-orang ya, maksudnya gue dan tim gue. Semua itu pada muji kita. Kan kita Kalau selalu tuh tidak ini sih mempuk-puk gue. udah memang begitu. Begitu ya. Itu kan faktanya memang. Memang Kan. faktanya memang. Kita itu selalu menjadi kambing di negeri sendiri, Betul. tapi singa di negara lain. Selalu begitu. Makanya gue jadi artis Korea aja lah, setuju nggak?
Setuju Kok pada diam? aja. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Saya belum setuju. bilang setuju ya. Apa kira-kira judul filmnya apa kalau dia artis Korea? Apa tuh? Pakai bahasa Korea ya? Waduh. Indonesia. Indonesia. Abadi Nanjaya Kamsahamnida. Yang zombie. Itu lari. Ya kejar-kejar. Vin, itu syutingnya tiap hari apa gimana? Tiap hari, nggak ada jeda. Hah? Jadi jedanya tuh cuma beberapa hari, 1 hari doang. Tapi kalau untuk gue itu syutingnya nggak ada jeda. Tiap hari udah tak Sampai kelar. Berapa jam? Gue total tuh 48 jam tidak tidur ya. Enggak, kan Berarti itu 2 hari. fisik ya. Fisik dan kan gue udah bilang fisik dan mental, Mat. Iya, Lu bisa bayangin nggak fisik mental di sana kita digojlok sampai Indonesia digojloknya pakai apa? Pakai mental. Iya. Gue tuh sampai buka Instagram bangun tidur, buka X, buka Threads. Aduh, ini bacot banget nih pada nih orang-orang pada pansos lagi nih semuanya nih. Elah bikin video-video di street. Itu tadi yang di mobil lu piting yang pas belok-belokin di depan rumah itu. Oh, itu. Oh, ini nih yang lindas kaki gue nih. Itu. Gue bikin nih fake account gitu Saya kali ya. kemarin baca tweet dia loh itu. Saya baca tweet dia itu. Yang mana? Abang-abang itu. Apa katanya, Bang? Lu cuma berani mobil tuh. Pakai mobil lu berani tuh. Giliran disuruh pakai bola enggak bisa kan. Dia nge-tweet gitu. Oh iya. Yang bola kan baru keluar hari ini kan. Lo gak usah bohong lo. Baru. Hashtag Jepang Cahaya Asia. Dukung Nipo. Terus nih ada lagi kan gue nge-repost fans gue kan. Kayak iya kan gitu. Iya. Kan gue nge-repost kan. Terus abis itu ada yang komen, ih ya ampun haus apa validasi banget sih, haus pujian banget pada di-repostin gitu kan. Harusnya lu tahu diri. Waktu pada saat lu ditawarin harusnya lu nolak. Ih siapa yang mau nolak? Gue sih gak mau nolak. Enggak mau lah. Siapa yang mau nolak? Lu kalau ditawarin lu nolak gak? Saya kan enggak tahu kontraknya. Saya kan berpikir worth it apa enggak. Iya. Patah bos sedikit-dikit itu biru. Biru ya? Iya. Paling jadi ungu. Kalau gue ini adalah game gue dan ini hidup gue. Iya. Ini beneran gue. Emang olahragawan. Emang olahraga gue, Atlet. ngapain gue tolak nih? Kesempatan, Gitu kan gue kesempatan, ya. terima lah, ini impian gue. Gue harus ada di panggung ini. Iya. Oh iya, gue terima. Kenapa? Karena gue yakin gue capable banget. Siapa atlet yang latihannya sehari 4 kali? Lu latihan berapa kali? Gue tanya sama lu. Nggak bisa jawab, Mas. Ini Pakai ngajar gak? Lagi bukan masuk Mbak. Nggak bisa jawab, Pak. Pakai ngajar nggak? Gue ngajar seminggu 7 kali. Gue pakai syuting pula. Gue masih latihan. Gue masih nge-gym. Gue masih high rocks. Gue masih military bootcamp. Gue masih segala macam. Gue masih kerja dan gue bisa melevelkan itu sama. Iya. Sampai akhirnya gue ikut physical Asia gitu. Gue bisa seimbang loh. Belum lagi sebelum itu gue ada tanding juga di mana-mana. Tanding jujitsu juga. Maksud gue kayak World Champion Jiu-Jitsu juga. Iya, World Champion Jiu-Jitsu juga. Maksud gue kayak udahlah siapapun yang ada di dalam sini, ya udah berarti mereka udah keterima, udah kalian diam aja. Berarti kenapa sih kok atlet A nggak diikutin, atlet B nggak diikutin? Ya berarti memang belum rezekinya aja. Tuh denger lu. Gue udah keluar semua nih, udah nyaman banget nih gue nih. Asik nih. Gua Bener. yang kepancing nih. Lu jangan emosi juga gitu. Tapi semua olahraga begitu sih. Sepak bola aja begitu. Iya, tapi gue bukan titipan ya. Iya, maksudnya sepak Beneran. bola nih kita ada pemain main bagus. Masuk ya. 10 kali dipuja nih 10 kali. Sekali doang. Langsung dimaki-maki. Iya bener Dimaki-maki. sama kayak Glenn itu sudah berapa belas tahun ada Di di renang. timnas, cuman gara-gara satu baju Mister Internasional dihujat satu Indonesia berminggu-minggu gitu. Padahal mereka lupa bahwa ini show. Maksudnya ya lu lihat dulu latar belakangnya apa gila. Atlet gitu loh. renang Atlet gitu, renang ya. loh ini orang Lu gitu mau loh. pakai kolor Indomaret? Hah? Maunya pantas di situ pakai kolor Indomaret. Terus dia bilang Pernah jauh banget anjing ngapain main Maksudnya saya jadi rider. Rider. Iya. kalau Indomaret Ada tahu. Iya, ada renang. Ada Iya gitu. Tapi yang kayak gitu yang nyaman loh sebenarnya biasanya. Emang iya ya. Saya ada satu untuk harian di rumah. Satu apa dua ya? Jadi ada yang bilang kan, tapi kan ini badannya terlalu kecil, saya Marcus Gideon gitu kan. Ya mereka ingin memperkenalkan Indonesia ini bagusnya di badminton. Iya itu show. Nomor satunya. Itu. Ada pesannya Badminton juga gitu, ada pesannya pesan. Dan itu diomongin oleh Filipina ya atau Mongol ya yang Korea. Juara dunia yang bilang nih. kayak
Oh itu atlet badminton Korea, ya mereka. Korea. Itu tuh memang kelihatan bahwa memang ini mau ditunjukin. Mau tunjukin begini, Indonesia ini siapa yang gak kenal Marcus Gideon Iya. gitu loh. Dia Dia tuh world atlet champion ini. berkali-kali gitu kan. Tapi kan ini gak cocok sama fisikal Asia. Ya memang siapa yang suruh cocok. Iya. Ini tuh semua jenis olahraga Iya. ada di situ. Ada negara lain juga ada kok yang volley, ada negara Betul. maksudnya macam-macam gitu loh. Ada yang Thailand itu atlet apa dia? Atlet apa ya yang pakai heels itu ya? Iya gitu kan. Tapi dia kuat juga loh, keren Iya. loh dia gitu. Iya. Maksudnya kayak ada lah semua kontribusinya dan Ya, challenge show. namanya Ini juga show. show. Ini Kavina ngomong ke negara yang masih sampai sekarang masih percaya Smackdown itu asli, nyata. Nggak bisa. Jadi udah. Ngapain? Orang sekarang kita masih debat Smackdown. Smackdown itu nyata. Iya. Benar-benar dia dibanting, dipatahin tangan, dipukul pakai tangga. Dibantingnya Iya, benar. masih dibantingnya. jadi perdebatan. Iya. Smackdown Iya, itu iya. show apa Show, nyata? show, benar. Ngapain coba? Maksudnya kenapa sih siapa sih yang milih tim Indonesia? Ya siapapun yang milih, yang jelas mereka yang pantas dan yang ada di sini, bukan lo semua ya. Makanya mereka yang dipilih. Kenapa? Yang penting yang hatinya bersih. Mereka semua tadinya baik, bersih loh. Mereka Iya, sumpah loh, betul bener, ya. nggak ada iri-irinya loh mereka itu. Iya. Gua sama mereka emang the real athlete, the real world champion tuh. Sama Marcus Gideon gue seneng banget sama dia. Walaupun dia kecil gitu, dia masih berusaha untuk fight sama cowok-cowok ini yang Iya. gede-gede ini badannya. Terus juga Maria yang walaupun lo tau lah Maria Selena ya Betul. kan, Miss Indonesia segala macam. Di sana tuh bener-bener basketnya tuh bener-bener kelihatan banget. Tapi kan mereka tuh nggak lihat di situ kan. Yang lihat di lapangan kan gue. Dia tuh bener-bener kayak nge-ini-iniin orang-orang yang mau perebutan wilayah itu loh. Itu depan mata gue, tapi kan namanya kamera kan banyak ya. Iya. Jadi kan nggak semuanya di show Dan gitu itu loh. Ngerti nggak sih di maksud gue? physical juga maksudnya delay-delaynya, ulang-ulangnya, Iya, ambil iya. dari kamera sini kamera sini itu. Dan Maria itu sempat masuk ambulans karena dia ada alergi. Jadi dia nggak bisa ikut di challenge yang terakhir itu. Cuman dia maksain diri buat datang dan itu bagus banget. Dan itu kan nggak diliatin di Netflix. Dan gue ngomong sekarang karena udah selesai kan. Udah selesai. Tapi kan masih banyak yang belum tayang. Tapi kan yang Indonesia udah selesai. Oh, udah selesai. Kita sudah Hari ini ya. Hari ini Iya, iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya perjuangan itu setiap masing-masing atlet tuh ada. Marcus Gideon tuh waktu pas ditarik itu kakinya tuh kayak kan dia habis dioperasi kan di kakinya itu dia benar-benar tetap hadir di situ melakukan itu kan keberanian Dipaksa, yang ya? besar banget ya. Maksudnya kayak lu hargain itulah gitu loh sama teman gue ini yang udah yang udah mati-matian buat fight buat Indonesia gitu loh. Jadi ya apapun itu kalian harus hargailah gitu. Itu sih sebenarnya. Gila. 1 jam full marah-marah. Oh iya, udah 1 jam ya. 1 jam lewat. Full, Jam lewat. full emosi. Full melampiaskan. Iya, gue Full curhat melampiaskan. sih ini sebenarnya. Abis dia, Nggak tapi apa-apa. ya Nggak gimana apa-apa. ya, kesel kan. Iya, Kesel. ngerti. Yang gue Ngerti. berharap dari Indonesia itu gue mendapatkan banyak dukungan, tapi ternyata sebaliknya gitu. Iya. Cuman gue alhamdulillah banget setelah episode 5 ini keluar. Mungkin Plong. The berbeda ya. tables turn gitu. Iya, Jadi iya. kayak udah berubah Karena semuanya pas nih. kesini marah-marah ini waktu Belum 5. Episode Belum 5. 5 ya. Yes. baru Iya. hari ini Baru tayang. hari ini tayang. Jadi belum tahu tuh responnya kayak apa. Iya benar banget. Tapi kita bikin gosip aja yuk. Gosipnya gini, ada beberapa, ada tapi yang bikin gue sedih nih ya. Yang oke lah kalau omongan orang awam is oke lah ya. Tapi ini omongan yang pedes-pedes ini datang dari orang-orang yang tahu olahraga gitu. Yang dari tahu olahraga merasa paling harusnya tuh bukan lo, Vin, harusnya tuh ini yang datang terus dikasih tahu lah orang. Maksudnya dari olahraga yang bener-bener mereka pengen gitu loh. Misalnya ya kalau misalnya kalian nggak suka tinggal nggak nonton, it's okay. Siapa tahu nanti di yang kedua mungkin ya ada season 2 Ditelepon diajak. ya. Di DM. Ya mungkin. Iya, siapa tahu gitu. Mungkin kita nggak tahu Iya. kan. Tapi kalau misalnya kalian masih dengan hati dan omongan yang seperti itu, kita akan ragu ya Tuhan mengabulkan semuanya ya. Gue udah kesel banget nih demi Allah. Ini tuh yang pilih Korea kan. Tapi kita bikin gosip aja supaya teralihkan nih orang nggak hujat ke Kavina. Apa tuh? Kita bilang aja ini yang pilih Menpora. Gitu. Lebih parah anjir. Lebih parah. Gosip. Lebih Bikin parah. gosip aja. Lebih biar kesana ya. Biar kesana aja. ya. Ada komen. Iya. Goblok banget komennya. Kenapa? Gitu kan. Ini harusnya Menpora dan Erick Thohir tuh ikut serta. Apa hubungannya Iya. Netflix Korea Ya Physical udah, Asia maka sama dia- Erick Thohir? Diain aja. Diain aja. Ini
itu mereka hubungi Kemenpora. Anjing. Jangan. Boleh. Ajis 2 ibu aja gitu. Apa sih kata gua? Kayak maksudnya kenapa jadi bobo pemerintah Indonesia anjir? Iya. Nah, kalau di situ baru banyak tuh titipan-titipannya ya. Kan gua enggak tahu. Bikin gosip lagi, masa bikin gosip. Jadi ini tim kemarin itu dipilih oleh Menpora ya, Pak Erick Thohir. Ini bikin gosip ngaco lagi. Jadi mereka nggak tahu apa-apa. Aduh, gua capek banget. Gua Oke, ada kayak daripada capek. Nah, kita bikin capek lagi sekarang. Iya, Iya. kita suruh mikir, kan suka mikir katanya. Yes. Kita mau suruh Kavina untuk susun ultimate team. kesebelasan ya. Oke. Sebuah kesebelasan dalam formasi sepak bola, tapi isinya adalah 11 Petarung. atlet. Oke, boleh. Atlet aja. Atlet aja. 11 atlet terbaik pilihan Vina. Semua Oke. jenis olahraga Semua berarti jenis ya. olahraga Semua. ya? Yes. Semua, Oke. semua. Ya. Ini kita dalam formasi sepak bola, jadi 11 orang. Oke. Oke. Di penjaga gawang, siapa yang kira-kira cocok, Kira-kira cocok. menjaga gawangnya timnya Kavina? Goalkeeper. Goalkeeper. Oh, ini. Denis Sumargo aja. Densu. Soalnya kan dia Pebasket basket, sombong. pasti dia ngambil-ngambil Iya. kan. Dan jago, lempar-lempar belakangnya masih jago. Densu. Bek kanan. Bek Dia sekarang kanan. olahraganya udah nggak basket. Apa? Olahraga mulut. Gosip. Gosip. Ada. Dapat yang duit dari seru-seru. situ ya udahlah Iya, ya. seru-seru. Ya udahlah ya. Abangku. Bek kanan, bek kanan. Bek kanan. Bentar. Kalau mau loncat dulu ke yang lain juga boleh. Bentar. Kayaknya sih bagusan Chris Putra. Chris Putra. Chris Putra. Olahraga Atlet binaraga. Binaraga, Chris Iya Putra. kan? Oke. Oke. Bek Bek kiri. kan pasti gede tuh kan. Iya. Mana lu? Hah? Wah, itu mah rugby. Iya. Bek kiri. Bek kiri Isai oke Isai. Isai. Isa ini atlet apa? Isai itu yang bareng gue. Oh, Yang yang kemarin. itu yang itu, dikenal dia, ya. dia itu sekarang 14 dunia. Dia atlet binaraga di Mr. Olympia. Oke. Oke, Isai Kesek. Terus 2 bek tengah. 2 bek tengah. ini cewek cowok bebas kan? Boleh. Bebas. Nama sendiri juga boleh masuk. Nama Oh sendiri gue, boleh gue masuk. akan jadi manajer gue. Oh, Oh, bagus. Sebentar. Ini Ini yang sekarang ataupun yang dulu juga boleh. Ya. All time. Adrian Mateis mau masuk juga silahkan. Iya. Adrian tuh ntar aja di tengah. Oh, mantap. Iya, boleh deh di tengah dulu deh Adrian boleh. Di mana? Di mana? Ya di AM. situ ya. Oke. Enggak, Di yang kiri belakang, belakang Cem. ya, Cem. Ya. Adrian Mateis. Waduh, benar ini Gattuso. Benar. Atlet dance. Atlet dance. Siapa dia? Iya, dancing dia sekarang. Ya kan? Sekarang. Dia Oke. lebih bintang film katanya sekarang dia. Sekarang Iya. main film. Ini nih yang di depan nih. Ini Markus deh boleh. ST apa? ST. ST. Striker Markus Gideon. Ya, buset dia kenceng banget dia. Serius deh gua. Oh iya. Asli. Bener, cakep dia tuh. Oke. Megawati boleh. Yola. Di AM. Oh, AM, Megawati. Megawati. Yang kemarin panjat tebing yang juara Olimpiade. Aduh ya. Iya Kak, itu juga ada. Coba. Deddy Kobuzer. Ini Enggak deh, kamu bukan atlet. atlet sulap. Mas Dedi parah banget. Ya, memang sulap. Iya. Orang juara dunia sulap gimana dong? Coba, ada lagi nggak? Lagi Coba. Jack. Siapa? Ya pelari. Oh, yang pelari boleh. Zori tuh di Kanan kiri? Kiri. LW. Yes, betul di situ. Lalu Zori. Lalu Zori. Siapa lagi yang lari ya? Oh ya benar, Fredrik. Fredrik Ya di kiri. kanan. Sorry, kanan, maaf. Fredrik Leonardo. Yang kemarin emas ya. Yes, betul. Angkat besi juga kita Angkat banyak besi, tuh. angkat besi belakang aja. Waduh. Iya benar, Ahmad Erwin tuh. Itu DM, JK Saragi.
Jeka Saragi. Sama Adrian Mateis kan. Nah. Tahu nih 2 kartu merah siapa? Sudah dipastikan. Lewat di Cewek bangkak, Made. lewat. Siapa satu lagi yang gede-gede ya? Siapa? Mau yang mana? Rizky. Nah, Rizky aja. Rizky Rizky aja. Satu super sub. Satu super sub, pemain cadangan yang bisa masuk merubah situasi. Tainan Dalpra. Tainanda loh. Alpra. BJJ Ada nih. tapi di BJJ. Tainan Dalpra, ada kan ngerti kan lu? Tuh tulisannya salah. salah Ya udah dulu deh, dia. udah mau ganti aja nih yang mau Salah. Indonesia Dia aja. mah pemain bola aja salah. Ih. Orang David Beckham aja ditulis back pakai BEKAM. Bayangin coba Dia- Beckham coba. Atau gini. Tiba-tiba jadi Beckham Iya, coba iya, Beckham. iya. Oke, Tainan Dalpra itu betul. Dia tuh tahu. Itu Manajer benar. gue. Manajer. Gue manajer. Vina pilih B. Gue udah biasa Vina. dihujat. Jadi Kapten gue tim ini siapa? manajer tuh selalu dihujat kan. Yang Gue udah menangin biasa ya? dihujat. Jadi kalau konferensi pers, manajer datang gitu, terus wartawan tanya, "Kok tim ini jelek banget?" Langsung Oh dibanting iya, ya. enggak, langsung kayak kau punya mulut itu ya. Oh, Gitu is. ya, itu dulu. Konferensi Itu dulu konferensi pers akan menjadi baku hantam. Suruh baku hantam. Ya, Kapten tim betul. ini siapa? Yang ada di 11 ini siapa yang bisa memimpin tim ini? Dari Densu 11 juga lalu senior. lalu Lalu Zohri. lalu Zohri sebagai kapten tim. Wih benar. Gimana Mat kekuatan tim ini Mat? Tim ini seimbang ya. Saya cuma khawatir di tengah. Adrian Mateis dan Jeka. Ini mah Gattuso. Patah ya. Gattuso dalam arti yang sebenarnya. Tapi mentality tim ini oke ya pasti ya. tim ini oke. Mentality ya, Kan di kuat, belakang diatur oleh Densu kan. Oke. Nah, kau boleh ini, kau nggak boleh ini. Aman. Itu boleh itu. Densu yang atur dari belakang. Aduh. Densu. Oke, sekarang kita masuk ke Sobat Sporty bertanya ada berapa? 3 orang, buset 3 banyak. orang. Ini rekor. Yang video call. Ada 3 orang yang serius? Iya, ini Kok bisa rekor ada? rekor terbanyak yang akan menelpon ini? langsung ke Vina untuk bertanya. Silahkan yang pertama Oke. ada siapa? Video call. Iya. Yes. Nah, Halo. Hai. Halo, selamat malam. Malam Selamat dengan siapa? malam. Saya Arya Tama dari Semarang. Dari Semarang. Arya Tama. Hai Arya. Passwordnya Arya Tama. Oke, ini passwordnya saya kasihkan untuk Kak Vina ya. Oh iya, Kak apa Vina, tuh? Welcome to the sportcast terbaik di dunia. Mantap. Mantap, Mas. Oh. Pokoknya harus ada kata terbaik. Ada terbaik Passwordnya ya? mau apa aja, Ada- Bang. Gelas ada itu terbaik di Kira- dunia, bagus. ta- Udah. endingnya harus ada, tapi Harus. nggak bikin kembung. itu passwordnya kuis. Itu. Silakan Mas pertanyaannya Oke, oke. untuk Kak Vina. Oke, selamat malam Kak Vina, selamat malam Bang Mamat dan Coach Rifan ya. Yoi. Saya mau Malam. tanya mengenai bagaimana sih perasaannya Kak Vina tuh waktu acara Physical Asia ya. Ketemu sama former UFC champion Robert Whittaker dan former boxing champion tuh Manny Pacquiao. Gimana tuh perasaannya? Perasaannya aku tidak menyangka bisa sedekat ini sama mereka dan ngobrol bareng juga, bertukar nomor handphone dan segala macamnya. Itu tuh benar-benar suatu hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Oh, ada berarti? Ada dong, ada dong. Ada grupnya, Coba ada grupnya. diumumkan, Kak, nomor telepon Jangan Manny Pacquiao. dong, jangan dong, jangan dong. Pokoknya Stiker-stiker cabul. Dalam hati gua bikin malu lagi aja nih Indonesia nih. Aduh, nih nggak bisa dibanggain banget Stiker-stiker sih. cabul sih, Bang. Bisa diem nggak? Maaf ya, Di grup Arya komplek ya. gua. Aku Maaf masih banget. bayangin kayak gitu ya, bro. Biasa dikirim anak-anak tuh brengsek. Aduh, maaf ya, maaf ya. Oke. Jadi perasaan aku tuh apa ya, campur aduk lah. Maksudnya bisa sedekat ini dengan mereka yang biasanya aku cuman ngelihat di TV dan apa ya. Seneng banget kita, aku banyak banget bertukar pikiran sama Manny Pacquiao, khususnya karena kan kita kemarin pas yang perebutan wilayah itu kan kita memang gugur dulu, berdua kan, negara dia dan negara aku. Kita ngobrol di situ, dia juga ngasih tahu bagaimana menjadi seorang atlet yang baik, bagaimana tidaknya, terus juga banyak hal-hal yang dikasih tahu sama legend ini ke kita yang anak-anak baru inilah gitu. Jadi apa ya, seneng banget bisa dapat insight dari dia sih gitu. Oke, Arya. Boleh satu pertanyaan lagi? Bang Boleh. Mamat? Boleh dong, boleh. boleh. Mungkin ini pertanyaannya agak serius ya, terutama untuk generasi muda di Indonesia. Kebetulan saya juga sedang mendalami BJJ gitu Kak ya. Cuma saya itu ikut tahun 2022 waktu saya masih kuliah gitu. Artinya saya merasa saya itu sudah terlambat gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang belum mengenal BJJ dan ingin belajar gitu ya. Apa itu BJJ dan kenapa kita harus belajar ilmu BJJ, terutama untuk wanita
dan mungkin seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Oke, gini ya Ria ya. Nggak ada kata terlambat di dunia ini. Aku jadi atlet itu di umurku 29 tahun dan sekarang aku 35 tahun. Aku benar-benar nggak pernah berhenti dari 2018 akhir itu sampai sekarang. Aku bisa jadi seperti sekarang itu bukan dari kecil. Jadi nggak ada kata terlambat walaupun semua orang pada bilang lu udah terlalu tua untuk jadi atlet. Gue akan buktikan kalau mereka tuh salah. Dan gue tuh sangat seneng membuktikan orang salah gitu. Karena apa ya, pengalaman orang itu sama pengalaman kita, mental orang dengan mental kita tuh kan berbeda-beda. Jangan samakan mental orang lain yang gak seberapa itu dengan mental kita yang luar biasa gitu. Dan kamu pun juga harus seperti itu. Kamu walaupun orang lain pada bilang udah terlalu terlambat atau gimana segala macam, gak ada kata terlambat. I prove it wrong. Aku yang ngasih tahu ke kalian kalau itu tuh salah. Nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal yang baru dan untuk yang berguna untuk diri kita dan kalian suka gitu. Dan kenapa generasi sekarang harus ikutan BJJ ya, spesifik ya. Sebenarnya sih semua jenis bela diri ya. Cuman kalau BJJ ini karena aku benar-benar di bidangku, aku pengen kalian ini bisa pada saat BJJ ya, itu tuh kita akan berada di dalam under pressure gitu loh. Bagaimana kalian ada di bawah orang, di atas orang, untuk mengontrol emosi kalian. Kalian harus menghilangkan ego kalian semuanya. Bagaimana kalian bisa berpikir di bawah tekanan. Di saat gue diginiin, gue harus tetap kalem untuk bisa masuk ke posisi yang gue inginkan. Hal-hal seperti itu tuh akan bukan hanya di matras aja bergunanya, tapi di luar matras juga. Setelah aku mengenal BJJ, aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Arya. Bener-bener. Jadi bukan hanya di matras aja aku merasa kayak gue harus menjadi lebih baik lagi. Ternyata ini pun dan karakter ini pun ternyata nge-build di alam bawah sadarku di saat aku berada di luar matras gitu loh. Bagaimana aku berinteraksi dengan orang, bagaimana aku di kerjaanku gitu. Jadi aku jadi lebih wise, jadi lebih lebih santai kayak gitu-gitu. Wise? Enggak, maksudnya. Bisa dipotong. Lanjutkan. Iya, lanjut. Kalau saya tidak wise. Kakakku. Dengarkan dulu ya. Kalau saya tidak wise, saya sudah tebas satu-satu ini kepalanya semua ya. Berarti tadi itu belum seberapa. Ya belum seberapa itu. Karena ada wise di situ, ada wise. jadi yang tadi. Makanya kalau tidak sudah saya samperin satu-satu, saya tebas pala pakai parang. Ya begitu. Untung ada wise. Untung ada BJJ jadi santai. Jadi wise. Cukup Ilham, aman. Jawaban-jawabannya Mas. Gitu. Mas, ada satu lagi nih lanjutannya dari itu. Bagaimana sih cara agar BJJ itu dapat banyak dikenal di generasi muda gitu? Apakah perlu adanya ekstrakurikuler nih? Sekolah-sekolah nih masuknya BJJ atau mungkin ada cara lain gitu menurutnya Kak Vina? Ya, nah sebenarnya sebenarnya BJJ itu kalau di luar negeri ya, terutama di Amerika ya, aku kan sering ke sana tiap tahun dan aku melihat itu tuh sudah bukan menjadi ekstrakurikuler lagi, emang udah di mana-mana semua orang tuh anak-anaknya dipakein belajar BJJ gitu sama orang tuanya gitu. Bagus banget untuk mentalnya, untuk melatih sportivitasnya. Jadi walaupun lu kalah, lu tetap harus temenan sama dia, lu dicok sama orang sampai pingsan, lu tetap harus baik sama temen satu teammates lo gitu. Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh bagus banget untuk anak-anak zaman sekarang. Supaya untuk menghindari bullying, menghargai sesama manusia, itu tuh pas banget kalau untuk ikut BJJ. Nah, cuman di Indonesia tidak semua orang bisa jadi instruktur atau coach BJJ. Nah, itu kan harus ada pelatihannya juga ya. Maksudnya kayak nggak semua orang punya punya desire atau mungkin terlahir sebagai coach BJJ gitu loh. Nah, yang sebenarnya kenapa di setiap daerah atau di setiap tempat sekolah itu nggak ada kelas BJJ ya karena nggak ada coachnya gitu. Dan rata-rata coach di Indonesia ini sudah punya sekolah masing-masing gitu. Nah, jadi untuk menyiasati itu mendingan cari kelas BJJ atau sekolah BJJ terdekat di kota kamu untuk bisa latihan BJJ di sana daripada harus mengandalkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah kayak gitu. Oke, terima kasih Arya Tama. Thank you Arya. Thank you, Mas. Semoga suka jawabannya. Oke. Bye. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo. Halo. Dengan siapa? Kok nggak ada mukanya? Kameranya kok nggak nyala? Mukanya Mas. Oke. Nah, ini dia. Oke. Hai. Halo, dengan siapa? Hai. Cak Amar, Kak. Siapa? Cak Amar. Cak Amar. Amar. Iya. Oke. Passwordnya? Di mana dulu nih? Di mana? Di kota mana? Di Bekasi, Kak. Oke, Bekasi. Passwordnya Cak Amar. Passwordnya.
Aduh lupa lagi. Wah, nggak boleh lupa. Harus ingat. Podcast 77 Terbaik. Bagus. Oke. Mantap Cak Amar. Silakan langsung pertanyaan untuk Kak Vina. Kak boleh nanya lebih penting jadi di entertainment apa di olahragawan? Oke, itu aja Cak Amar. Oke. Ya, Oke. Oke. sabar, Itu kita aja, tampung dulu, kita langsung ke penelpon berikut ya. Jadi nanti Oke. digabung sekalian ya. Oke. Makasih Camar. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, Selanjutnya. Halo. Halo, Dengan siapa? dengan Abi di bawah-bawah bang. Wih, Di bawah jauh. Oke. Bi, passwordnya Bi. Oh ya, podcast 77, Sport 77 podcast terbaik di dunia bang. Bagus. Silakan Bi, pertanyaannya Bi. Oke, untuk Kavina, pertanyaan saya itu apakah ada olahraga lain yang Kavina suka atau yang Kavina tertarik? Sama satu lagi tanggapan Kavina terkait masyarakat yang meragukan tim Indonesia di Physical Asia kak. Waduh, jangan mancing. Anda mau saya udah 1 jam setengah. Anda akan memancing lagi Sumpah, harimau yang sedang menampung slow. energi negatif dari tadi nih udah tertampung Ini nih. sudah kami Anda amankan. pancing lagi. Ada dari bau-bau menanyakan memantik lagi apa yang jantung sudah. saya siap-siap lagi nih, dakdikduk lagi. Oke Abi, thank you ya pertanyaannya Bi. Iya, bang. Makasih Abi. Ya, terima kasih bang. Oke. Yang pertama dulu tadi Yang pertama entertainment atau lebih baik enak entertainment mana? lebih Enak enak ya, mana? bukan hobi ya. Oke. Lebih suka di mana? Oke, kalau aku dua-duanya Harus sih pilih. suka. Harus Iya sih. pilih. Aduh, Iya. dua-duanya suka. Lebih Makanya kan harus gue sampai pilih. sekarang dua-duanya masih jalan. Tapi kalau disuruh milih atlet ya. Iya, Ya, atlet. mending atlet. Ya, atlet. atlet. Memang Karena passion di situ ya. gua kalau misalnya nggak olahraga, itu dia someone will kill. Gue harus olahraga, men. Nggak bisa gue kalau nggak olahraga. oke. Kalau misalnya gue di entertain doang gitu ya, gue nggak olahraga, gue nggak latihan hal yang gue suka, itu gue bisa gila, men. Gue Kalau udah game, kayak ning. kalau lagi syuting atau ini terus energinya lagi harus banget Iya. keluar, game membantu nggak? Enggak, gue nggak begitu. main game? Nggak main ya Nggak berarti main ya? game banget sih. Gitu. Gue mesti fisik gue. Olahraga fisik Oke, ya. oke. Oke, pertanyaan kedua silakan tadi. Tadi, aduh, Olahraga dulu ya, selain BJJ sukanya apa? Oke, itu selain dulu. BJJ, sebenarnya gue suka Semua ya? wrestling sih. Sebenarnya gue suka wrestling, gue juga suka Muay Thai. Iya. Cuman gue lebih suka yang ground fight dan take down sebenarnya. Nah, satu Oke. lagi olahraga yang gue suka lagi itu adalah panjat tebing. Oh, banyak. Iya, gue tuh suka banget tuh yang kayak wall climbing gitu. Karena mikir juga ya makanya. Iya Taktikal bener ya? kayak bouldering tuh gue suka tuh. Gitu itu kan pakai grip kan, gue suka tuh yang nge-grip gitu. Pernah tapi sampai atas. Ih pernah lah. Ya pernah lah, gue cita-cita doang mah aman. 100% apa-apa 100% sampai atas. Ya udah. Oh, tapi menitnya biasanya ya dihitung enggak, juga maksudnya ya. Ini kan Iya yang sampai Iya, maksudnya atas. Citata. Iya, iya, Lo tau iya. gak sih yang di Bandung? Ya di mana ya? Di Bandung apa di mana ya? Citatah tuh, iya ya. Iya di Bandung itu tuh main Iya, iya. gitu ya. Itu mah sampai atas mah. Aman itu gitu, mah. aman Olahraga aja. strategi juga suka. Kayak gimana tuh? Misalnya yang harus mikir banget, dia tidak terlalu fisik, tapi ya kayak catur lah, tapi yang Ya lebih suka. kayak di hutan kita harus Di hutan gue ngapain? bukan maksudnya di hutan harus Paintball. cari jalan Olahraga. keluar. Paintball. Benteng Takeshi. Benteng Itu Takeshi. olahraga di hutan gue ngapain Iya, di misalnya, hutan? Lo itu kan spesifik olahraga dong. otak gitu, maksudnya yang Iya kan strategi-strategi. gue suka terabas. Terabas kan di hutan gue yang Iya, belah-belah iya. hutan terus gue Cari jalan cari keluar. jalan keluar. Oh, Itu di gitu, mana gitu ya. itu? Oh, Di itu rumah suka. mak lo. Iya, Itu kan di sana. Suka. Di fak. Rumah lu di mana? Mau kita ke Papua? Ayo. Mau kita ke sana? Iya, Ayo, iya. mungkin Eh, membelah hutan. Membelah hutan gitu. Iya. Ya gue seneng ya gitu. Pokoknya yang memacu adrenalin lah Iya, gitu. Kayak kalau di wall climbing kan tuh kayak, tinggi banget nih gitu. Kalau Iya. nggak kalau misalnya gue nggak gini nanti gue jatuh nih gitu. Tuh kayak gue seneng Senang. gitu. Heeh. Oke. Pertanyaan terakhir. Bagaimana Ini perasaan? ini memancing lagi. Bagaimana perasaannya? Untuk
Untuk netizen tadi udah sejam ya. Abi nanti nonton 1 jam full episode ini adalah perasaan orang ini terhadap masyarakat Indonesia. Kalau dia bisa demo hari ini, dia demo bos, spanduk sendiri. Sumpah, untung udah malam nih datang. Habis dari kemarin kan belum ada yang ngomong ya kalian itu mengundangku di waktu yang tepat, guys. Benar ya. Bener-bener lagi panas-panasnya gitu. Jadi gue udah menahan selama ini. Gue udah kayak harus gue keluarkan ini semuanya. Gue gak peduli lah omongan orang Sumpah, sekarang. abis ini live reaction Piala Dunia udah 17 Energi habis energi. Iya. Kayak dimana-mana orang ya. Iya. Aduh, ini Indonesia kalah dihujat lagi nih. Oh, pasti gitu. Pasti gitu. Maksudnya aduh capek lah ya. Pokoknya intinya itu boleh nonton aja. Nonton aja. Iya ya udah itu 1 jam tuh. Udah. Isi hati semua. 1 jam lebih. Ya pokoknya ya ada di long shot aja. Iya, Jadi inti Shot lagi panjang udah lagi. shot aja gak pakai long. Udah puas lo. Intinya adalah siapapun yang menghujat kita sudah melakukan yang terbaik. Dan orang Indonesia harus nonton episode 1, 2, 3 dan 4. Jangan dipilih-pilih episodenya, bener-bener harus run through semuanya sampai episode 5 ini. Jadi emosinya dapat banget di saat kita dihujat, di saat kita direndahkan segala macam, kita akan naik pelan-pelan sampai segini gitu. Bener tuh, lo harus nonton 1, 2, 3, 4, 5. Abis itu baru kalian komen. Udah gitu aja. Ini bijak banget. Iya, Barusan udah. banget. Wise-nya keluar. Soalnya dari tadi udah 1 jam udah gua keluarkan. Udah habis. Oke, dari awan ternyata. Ini nih. Vino Wise. Nah ini siapanya Asiko Wise. Vino Wise. Vino Wise, ya. Inilah aku sebenarnya, Mat. Begini, 1 jam tadi kemana aja? Vino yang ini. Oke, Sebelum pulang kita ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Apa tuh? Tadi kan nanya mana tanda tangan gua. Ini sekarang waktu untuk menandatangan. Kita baca dulu. 90 Indonesia Vina Filipe presenter 100. Yes. Physical Asia Indonesia. Ini kita memberikan apresiasi daripada mereka itu hujat-hujat kan. Ini Jiu-Jitsu. 90? Apa? Tahun lahir. Oh, lahir. kirain gak cepet gue Tahun lahir, nilainya. tahun lahir. Oh. Jiu-Jitsu Permata di Jiu-Jitsu. Ya benar. Jakarta BJJ Open Betul. juara pertama. Yes. Motor. Gak nyala. Betul. Dan juga Love Bunda. Thank you. Silakan Kak Vina ditandatangani. Ditandatangani. Oke. Nanti kita akan pasang di sebelah Mas Chris John. Mas Chris John, bebas di mana aja, Di sini ya. Boleh. Wah, tapi Bah. sumpah Tanda tapi tangan Cina. tapi Mandarin. Ini tanda Feina. emang iya ini. Iya. Nama Cina gue tuh Hong Feina. Hong Feina. Ini Feina. Dulu nggak pernah bolos sekolah ya? Karena susah titip absennya Bagus ya, nih. Bagus ya. Susah banget nih. Teman siapa yang mau tanda tangan Anda? Kan gue di UI, gue nggak boleh nitip absen. Gue Nggak harus bisa ya? dateng, orang-orangnya ngeliat dosen gue repot. Maaf ya. Kan gue bilang kalau di tempat lo nggak bisa Contoh kan? buruk gitu. Iya kan, kalau di tempat lo nggak bisa kan? Di kampus gue kagak bisa coy, repot. Nah, nih. Oke, siap. Ih, makasih Nanti kita akan banyak. pasang di sini. Sebelum itu juga kita mau bilang terima kasih banyak udah datang. Terima kasih banyak, Kak. sini. Terima kasih. Di balik seluruh hujatan yang ada, semoga tetap happy ya. Itu Dan yang paling cinta penting. terhadap negara ini. Cinta dong, masih cinta dong. Ya cinta aja sih. Masya Allah. Cinta lah, kalau enggak ngapain kemana-mana gue bawa nama Indonesia. Iya, Gue udah cinta. lahir di sini, gue Iya. cinta masakannya. Ya apapun yang terjadi di sini gue harus Menerimanya. menerimanya. Seperti bagaimana kalian menerima tim kita. Iya. Physical Ini Asia, bagian dari kehidupan. begitu. Dan juga semoga aman selalu ya. aman dong. Aman lah. Melakukan Aman aja. olahraga yang Aman kan kita aja. dagdikduk ya. Cedera kan soalnya. Iya. Aman gimana. aja. Kalau BJJ masih aman. Iya. Maksudnya kalau yang ke hutan-hutan ya. Oh iya. Ada aman. apa-apa telepon? Soal hutan. Oh bener nih. Bener nih. Enggak, Yang bener nih. Jangan. Ntar Maksudnya kalau- kesana nggak bisa Enggak. Si ngerti ditelepon banget lagi. lu. Hutan. Nanti ada teman yang datang. Terima kasih ya, aku seneng banget loh ini Terima ada kasih. bundanya ini Yoi. bener-bener nyokap gue banget Nanti ini. kita ada yang buat bawa pulang. Oh, Ini iya, buat iya. kita Oke, thank panjang di you. sini. Wah. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Vina. Saya Thank you, Muhammad Talga diri Mas. pamit. Thank you, Saya Mas. Ripan Pradipta Panggil. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only Vina Vina Filipe. Gokil. Gokil. Sportcast 77 Deretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty